go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Bab 1151, 9 pasir cepat ilusi. Memperhatikan bahwa semua orang duduk, dia secara tidak sadar mengikutinya, tetapi matanya kosong. Seolah-olah tidak ada kehidupan di dalamnya lagi. Guhan menarik napas dalam-dalam, cahaya warna-warni beredar di sekujur tubuhnya, Suan Qi-nya berubah warna dari hitam, lalu merah, hijau. Setelah berganti berkali-kali, ia meledakkan gumpalan darah hitam yang gelap. Kemudian, dagingnya yang bernanah dan kulitnya yang hangus mulai perlahan lepas dari tubuhnya. Setelah keropeng jatuh, lapisan daging putih baru terungkap. Seandainya orang biasa, dengan cedera parah, dia mungkin akan mati berkali-kali. Tapi Guhan berhasil pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, setidaknya, di permukaan. Luka-lukanya tidak lagi menjadi masalah, tetapi penampilannya. Guhan telah berkoordinasi dengan Jun Moxie untuk memaksa San Lun Hui ke gunung berapi sebelumnya. Dia menggunakan semua kultivasinya pada kekuatan pendorong, menurunkan pertahanannya ke level terendah. Semua pakaiannya terbakar habis, bahkan rambut dan alisnya rusak. Itu bukan masalah ketika dia dalam kondisi yang benar-benar menyesal sebelumnya, benar-benar hitam pekat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tetapi saat ini, tubuhnya telah pulih, dagingnya yang lembut dan lembut terlihat sangat bagus, tetapi ia benar-benar terbuka. Membuatnya sedikit. Tuan Muda Jun terkikik dalam. Ketika dia pertama kali bertemu pria tua ini, dia memiliki suasana kehati-hatian dan keanggunan, kemegahan tak berujung dari seorang ahli dunia lain. Saat ini, dia tampak sangat menyesal. Tapi pikiran pertama Jun Moxie adalah mengambil jubah dan menyerahkannya. Guhan mengambilnya tanpa sadar, tetapi realisasinya melanda dirinya dan dia tidak bisa tidak menjadi merah padam, mengenakan jubah itu dengan bingung. Luka-lukanya telah pulih, tetapi penampilannya sangat tidak pantas. Dia tidak jauh berbeda dengan penampilan San Lun Hui sebelumnya. Meskipun ada masalah mendesak yang harus mereka temui, dan seorang pria berkarakter tidak peduli tentang hal-hal sepele, tetapi ada wanita yang hadir di sini. Itu tidak seperti bagian lain dari surga Saint Palace tidak memikirkan hal ini, tetapi mereka tidak seperti Tuan Muda Jun yang membawa dunia kemanapun dia pergi untuk memproduksi pakaian kapan saja. Jika mereka ingin menawarkan pakaian, mereka harus memberikan yang ada di tubuh mereka, yang sudah robek dan compang camping. Keluarga San, pelakunya yang menyebabkan bencana ini adalah San Kuang. Guhan mencibir dan berkata dengan gigi terkatup. Keluarga San adalah leluhur keluarga San dari Misty Illusory Manor. Dan pada saat yang sama, salah satu dari 8 murid Lord Manor pertama dari Misty Illusory Manor, Miao Qingcheng. Satu-satunya yang tersisa. Petik 2. Jun Moxie mengangguk. Apa penyebabnya? Guhan mendengus saat wajahnya berkerut. Semuanya berawal dari keserakahan. Selama 10.000 tahun, sejak Misty Illusory Manor didirikan, ia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan 3 tanah suci. Ketika Tuan Muda pertama leluhur menyegel pilar pegunungan surga yang memisahkan benua menjadi 2, demi memastikan meterai itu bertahan selamanya, ia mendirikan formasi 9 pasir cepat ilusi nirwana, di kuil leluhur dari 3 tanah suci, menggunakannya untuk menyerap ki bumi surgawi spiritual dan mengubahnya menjadi 9 pasir ilusi. Kemudian 9 ilusori Quicksan memastikan kelangsungan formasi, terus-menerus menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk menjaga meterai pada pilar pegunungan surga dan dengan demikian memastikan bahwa ras aneh tidak akan pernah menginjakan kaki di benua Suan-Suan dengan mudah selama sisa hidup mereka. Petik 2. 9 pasir cepat ilusi, formasi nirvana, Jun Moxie bergumam. Jadi itu alasannya. Dan alasan mengapa Misty Illusory Manor dapat dibentuk adalah karena 9 mutiara ilusi-ilusi yang ditinggalkan oleh Tuan Muda 9 meter pertama. Itu juga formasi surga dan bumi yang kompleks yang mampu memindahkan surga dan bumi, matahari dan bulan ke ruang kecil. Yang menyebabkan pembentukan Misty Illusory Manor. Tetapi jika Misty Illusory Manor ingin terus ada, setiap 1000 tahun mereka harus memasukkan formasi untuk menambah jumlah 9 pasir cepat ilusori tertentu. Saat ini rusak, itu berarti bahwa seluruh wilayah Misty Illusory Manor akan hancur. Petik 2. Guhan menghela nafas panjang, dan bencana hari ini telah dimulai dari masalah ini. Jun Moxie datang ke realisasi penuh. Jika formasi di Misty Illusory Manor tidak dilengkapi dengan 9 ilusori Quicksan, pohon suci pelangi, yang merupakan sumber kehidupan di Misty Illusory Manor, akan layu dan mati dalam waktu singkat. Jika pohon suci pelangi mati, seluruh Misty Illusory Manor, beserta semua nyawa di dalamnya, semuanya akan berubah menjadi debu. Petik 2. Saat itu, Tuan Muda 9 meter pertama memiliki keraguan bahwa ketiga tanah suci akan dengan sengaja menghapus Misty Illusory Manor. Walaupun formasi 9 ilusori Quicksan Nirvana, yang merupakan meterai dari pilar pegunungan surga, terletak di perbatasan tanah suci, formasi ini perlu dipertahankan dan dioperasikan, dan itu hanya dapat dilakukan oleh seseorang dari Misty Illusory Manor. Petik 2. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Jun Moxie, tahu bahwa dia bingung. Tuan Muda 9 meter pertama pernah memberikan seperangkat keterampilan Suan, tetapi kemudian, itu diimprovisasi dan akhirnya diberikan kepada 4 murid besar. Tetapi efek dari keterampilan Suan mereka semua berbeda. Di antaranya,
garis keturunan senior Miao Qingcheng menerima keterampilan yang benar-benar dapat mendorong formasi 9 ilusori Quicksand Nirvana. Dan hanya mereka yang memiliki kultivasi Santa Venerable dan di atasnya yang bisa melakukannya. Petik 2. Jun Mosie mengangguk. Ini adalah rencana terbaik untuk kerjasama dan koeksistensi. Dan selain dari efeknya sebagai segel dari pilar gunung surga, formasi 9 pasir nirwana 9 ilusi ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka yang adalah Santa Mulia dan di bawah sama sekali tidak memiliki cara untuk memasukinya. Bahkan jika seorang yang mulia memasukinya, semua kekuatan mereka akan lenyap begitu mereka memasukinya. Tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka menjadi setara dengan rakyat biasa. Dengan kekuatan orang biasa, jumlah 9 pasir ilusi yang dapat mereka keluarkan hanya cukup untuk 1000 tahun. Mungkin, sedikit lagi, tetapi itu tidak akan signifikan. Petik 2. Jun Mosie menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba mengembangkan kekaguman yang tulus untuk tuan muda pertama 9 neter. Orang gila ini, orang gila nomor 1 dalam sejarah, begitu rumit dalam pertimbangannya untuk murid-muridnya. Pengaturan ini tidak diragukan lagi hampir sempurna. Itu menekan 3 tanah suci dari mengembangkan niat jahat untuk menjadi satu-satunya kekuatan dan juga memotong kemungkinan Misti Ilusori Manor untuk melakukan hal yang sama. Dan memaksa mereka untuk bertahan dan hidup berdampingan secara harmonis untuk selamanya. Tidak heran ketiga tanah suci dapat bertahan selama 10.000 tahun. Jadi semuanya, alasan sebenarnya adalah karena formasi 9 pasir ilusi dan ilusi ini. Setiap 1000 tahun, Misti Ilusori Manor akan tampil untuk mengumpulkan dan mempertahankan sirkulasi formasi Nirvana. Ini tidak pernah berubah selama 10.000 tahun terakhir, dan tidak pernah ada kecelakaan. Dan ketiga tanah suci juga membangun hubungan dengan Misti Ilusori Manor untuk hubungan ini tentang keberadaan kita. Setiap kali Misti Ilusori Manor datang, mereka akan membawa 2 tan dan 7 buah suci berwarna. Dan tanah suci akan memberi mereka 2 lotus indah. Sebut saja pertukaran, atau mengembalikan kesopanan untuk kesopanan, 10.000 tahun berlalu seperti ini, dengan damai. Petik 2. Guhan berkata dengan sungguh-sungguh, banyak hari yang lalu, bahwa Zan Lun Hui, yang merupakan reinkarnasi dari Zan Kuang, tiba-tiba datang ke Gunung Surga Sein dan meminta audiensi dengan aku. Mengatakan bahwa perang untuk merebut surga akan segera terjadi, ia takut bahwa itu akan mengganggu persiapan tanah suci untuk perang untuk merebut surga, dan secara khusus datang untuk mempertahankan formasi, dan pada saat yang sama, mengambil 9 pasir 9 ilusori untuk ini 1000 tahun. Petik 2. Jun Mosie mengangkat alis, ekspresi bertanya di wajahnya. Guhan tertawa pahit. Kamu tidak perlu bertanya, itu memang belum 1000 tahun. Memang tiba-tiba kedatangan Zan Lun Hui. Tetapi karena Pillar of Heaven's Mountains runtuh sekali, 8.000 tahun yang lalu, itu meninggalkan dampak yang besar pada formasi 9 ilusori Quicksand Nirvana. Baru-baru ini, meterai Pillar of Heaven's Mountains sesekali menunjukkan tanda-tanda melonggarkan. Perang untuk merebut surga sudah dekat, dan 3 tanah suci memang lemah. Kami tidak memiliki kepercayaan diri untuk meraih kemenangan penuh. Mungkin juga kita benar-benar musnah dalam pertempuran ini. Zan Lun Hui yang datang untuk pemeliharaan juga terbiasa berpikir bahwa, bahkan jika kita semua mati dalam pertempuran kali ini, formasi Nirwana 9 ilusori Quicksand ini masih akan dapat terus bekerja, dan setidaknya, itu bisa bertahan selama 1000 tahun. Ras yang aneh masih bisa menyerang benua Suan-Suan, tetapi hanya mereka yang sangat kuat yang bisa masuk. Pada saat yang sama, kami percaya bahwa Misti Ilusori Manor tidak akan duduk dan menonton sumber kehidupan mereka sendiri yang tersisa di tangan orang lain. Untuk waktu yang lama, bahkan jika ketiga tanah suci berkurang, Misti Ilusori Manor juga akan datang dan mempertahankan tempat ini atas kemauan mereka sendiri. Jadi setelah kita semua membahasnya, kami menyetujui permintaan Zan Lun Hui. Pada saat itu, kita semua tidak tahu bahwa dia adalah Zan Kuang sejak saat itu. Meskipun dia juga mengungkapkan kekuatannya dari Saint Venerable tingkat keempat, kami tidak memedulikannya. Guhan tertawa kecil. Kita mungkin tidak terlalu kuat, tetapi kita percaya diri berurusan dengan Saint Venerable tingkat keempat. Bahkan jika dia berniat untuk bermain trik, kita akan dapat menghentikannya tepat waktu. Tapi siapa yang tahu? Wajah Guhan mulai memerah dan dia batuk hebat, ekspresi kebencian di wajahnya. Siapa yang tahu? Zan Lun Hui ini adalah... Dia adalah leluhur keluarga Zan di Misti Ilusori Manor, Zan Kuang. Zan Kuang benar-benar gila, mengambil keuntungan dari kultivasinya yang telah lama melampaui seorang yang mulia, Saint Monarch, dan hampir mencapai Rana Sage. Formasi 9 ilusori Quicksand Nirvana hampir tidak berpengaruh padanya, jadi dia dengan paksa mengambil sejumlah besar 9 Quicksand 9 ilusori dari formasi. Semua akumulasi dari 10.000 tahun, dia lepas landas dengan semua itu. Tidak meninggalkan sedikit pun. Petik 2. Saat dia berbicara, semua orang dari Heaven Saint Palace mengepalkan tangan mereka dengan erat, ekspresi kemarahan dan frustrasi di wajah mereka. 9 pasir ilusi yang diambil Zan Kuang dapat memasok Misti Ilusori Manor selama 1.000.000 tahun. Zan Kuang benar-benar murid terbaik dari Miao Qingcheng, seperti yang diharapkan, dia berencana jauh ke depan. Haha, langkah ini benar-benar menyelesaikannya selamanya. Petik 2.
Tapi ketika dia mengambil semua pasir 9 ilusori, formasi nirvana tidak bisa lagi bekerja. Tidak ada cara kita bisa mengumpulkan cukup 9 pasir ilusi-ilusi untuk membuat formasi 9 pasir ilusi nirvana berjalan dalam beberapa hari. Guhan tertawa getir, tanpa 9 pasir ilusi 9, maka bisakah masih disebut formasi 9 pasir ilusi 9? Pada saat yang sama Zhan Kuang keluar, pilar pegunungan surga tiba-tiba mulai bergoyang. Aku tahu ada sesuatu yang salah dan segera menanyai Zhan Kuang, apa yang sebenarnya kamu lakukan di sana? Wajah Guhan berkedut. Zhan Kuang mencoba memberikan penjelasan bahwa setelah pemeliharaan formasi kali ini, meterai pilar pegunungan surga akan lebih aman setelah putaran gempa ini. Jun Moxie memutar matanya. Zhan Kuang ini benar-benar tidak buruk, untuk dapat menjadi tidak tahu malu ini benar-benar sebuah ranahnya sendiri. Aku samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi aku tidak tahu apa yang salah. Karena keterbatasan keterampilan yang dipraktekkan oleh ketiga tanah suci ini, dibutuhkan energi yang besar untuk masuk ke dalam formasi 9 pasir cepat nirwana. Demi mengkonfirmasi situasinya, aku tidak bisa terlalu peduli. Melihat batu-batu besar jatuh dari pilar pegunungan surga, aku masuk untuk memeriksa. Hanya untuk mengetahui bahwa tidak ada lagi Quicksand 9 ilusori di formasi 9 ilusori Quicksand nirvana. Formasi telah sepenuhnya berhenti. Saat itu berhenti, itu sama dengan mengumumkan kepada dunia bahwa meterai di pilar pegunungan surga tidak lagi ada. Petik 2. Mata Guhan Dan menjadi sangat merah pada saat ini. J hampir menangis. Sebagai seorang lelaki tua yang telah hidup lama, untuk menunjukkan emosi semacam ini, terlihat bahwa pikirannya benar-benar gelisah. Ini adalah kehancuran ekstrim dari keyakinan seseorang akan seluruh hidupnya. Jun Moxie menghela nafas secara internal. Tidak heran Guhan tampak sedikit lemah dalam pertempuran kali ini, tidak seperti sebelumnya aku melihatnya. Jadi ini adalah alasannya, dia sudah menggunakan terlalu banyak kekuatannya dalam formasi 9 pasir Quicksand nirvana. Aku segera keluar dan menanyai Zhan Kuang, kemana perginya 9 pasir ilusi. Pandangan menakutkan yang menakutkan memenuhi mata Guhan. Dan pada saat itu, Zhan Kuang berada di Gunung Surga Sein, menjarah semua ramuan roh kita. Keserakahan orang yang tak pernah puas ini benar-benar membangkitkan retasan orang. Petik 2. Jun Moxie juga bingung. Kamu telah melakukan kejahatan besar seperti itu, alih-alih melarikan diri dengan cepat, kamu tidak lupa mengambil keuntungan lebih banyak. Ini terlalu sombong, kan? Tapi dia tidak tahu bahwa itu bukan Zhan Kuang yang tidak ingin pergi, dia ingin pergi lebih dari orang lain, tetapi dia hanya harus menemukan ramuan jiwa abadi yang ditanam di Gunung Heaven Sein. Dia tidak bisa sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya karena jiwanya terlalu kuat untuk dikandung oleh tubuhnya, dan ramuan jiwa abadi ini adalah harta yang sepenuhnya menyingkirkan masalah ini. Selama dia bisa secara berturut-turut menggunakan ramuan jiwa abadi selama sebulan, 2 kali sehari, 3 untai setiap kali, dia benar-benar bisa kembali ke kekuatan penuh Zhan Kuang ketika dia berada di puncaknya, tanpa efek samping negatif. Jadi Zhan Kuang benar-benar dibiarkan tanpa pilihan. Dia bisa saja mengucapkan selamat tinggal dan menghilang tanpa jejak, tidak ada yang bisa menemukannya. Bahkan setelah mereka menemukannya setelahnya, mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa tentangnya. Tetapi karena ramuan jiwa abadi itu, dia tertinggal di belakang. Dan Zhan Kuang sangat sadar, dari penampilan pilar pegunungan surga, itu akan segera runtuh, 3 tanah suci, surga Sein Palace akan musnah. Saat itu runtuh, ramuan jiwa abadi ini akan hilang. Jika dia melewatkan kesempatan ini, mimpinya untuk memulihkan kekuatannya harus menunggu sampai Tuhan tahu berapa lama. Jadi Zhan Kuang juga sangat tertekan dan harus membuat keputusan yang sulit. Saat dia mengumpulkan ramuan jiwa abadi dalam kegilaan, Guhan tiba-tiba muncul untuk memanggilnya untuk bertanggung jawab. Zhan Kuang secara alami tidak mau menyerahkan 9 ilusori Quicksand bahwa dia sudah keluar lagi. Jadi kedua belah pihak tidak bisa mencapai kesepakatan dan akan bertarung. Tetapi tepat pada saat itu, Pillar of Heaven's Mountains tiba-tiba runtuh. Guhan secara alami marah dan hampir gila, dan Zhan Kuang, karena intersepsi Guhan, hanya mengumpulkan setengah dari jumlah ramuan jiwa abadi yang diperlukan. Jadi dia juga sangat marah. Kedua belah pihak mulai bertarung, para ahli dari surga Sein Palace perlahan bergabung dalam pertempuran, tepat di bawah pilar pegunungan surga yang runtuh, mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Saat mereka bertarung, tiba-tiba, semua gunung berapi juga mulai meletus. Ini benar-benar kasus berkah yang tidak pernah datang berpasangan, kemalangan tidak datang sendiri-sendiri. Kedua belah pihak adalah pakar puncak, mereka berjuang saat mundur, memberikan pengejaran sepenuhnya. Para ahli dari 3 tanah suci berniat untuk menangkap Zhan Lunhui bahkan jika itu menghabiskan nyawa mereka, untuk merebut kembali pasir 9 ilusori. Dan Zhan Lunhui tidak pernah menganggap mereka sejak awal, selain itu, dia juga takut jika salah satu dari para ahli itu menghancurkan dirinya sendiri, meskipun tubuhnya saat ini tangguh, itu masih akan mengalami cedera. Dengan demikian, ia terus bertempur, takut untuk menghancurkan harapan mereka dari Heaven Sein Palace. Ditambah lagi ada gunung berapi yang baru meletus di sekitarnya, tidak ada ahli yang tidak memiliki keraguan dalam menghadapi kekuatan alam. Sama seperti ini, mereka berkelahi dan berlari,
Tepat ketika Zhan Lunhui berpikir dia sudah bisa melarikan diri dan tidak khawatir tentang ancaman dari lawan yang menghancurkan diri sendiri, Tuan Muda Jun muncul pada saat ini, dan memberikan hadiah yang paling mengejutkan, membawa kejutan ini, dari awal sampai tirai jatuh. Dengan cara ini, kedua belah pihak benar-benar bernasib buruk. Aku masih tidak bisa mengerti, mengapa Zhan Lunhui harus sekejam kali ini. Mengambil semua pasir 9 ilusori sekaligus. Setiap kali Misti Ilusori Manor datang untuk mengambil 9 pasir ilusi, Tanah Suci tidak pernah menghalangi mereka dan tidak pernah menyulitkan mereka. Setiap kali mereka datang, mereka adalah tamu-tamu terhormat Heaven Saint Palace. Mungkinkah karena perdamaian 1000 tahun terlalu pendek? Mereka bisa datang untuk mengambilnya, jadi mengapa mereka harus seperti ini tanpa ampun? Seorang tetua berkata, sambil mengelus jenggotnya. Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Karena Zhan Lunhui ingin keluarga Zhan memonopoli Misti Ilusori Manor. Jika dia meninggalkan 9 pasir ilusi yang tertinggal, keluarga Zhan tidak akan pernah bisa melakukan itu. Dia memotong harapan keluarga Miao secara langsung. Selama 9 pasir ilusori semua ada di tangannya, maka selama keluarga Miao, serta keluarga lain berharap agar Misti Ilusori Manor tetap ada, mereka harus menurunkan kepala mereka ke keluarga Zhan. Jun Moxie berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang diinginkan Zhan Lunhui adalah Misti Ilusori Manor. Tidak ada lagi. Tapi ketika tidak ada lagi 9 pasir ilusi, formasi Nirvana tidak akan dapat terus bekerja. Dengan runtuhnya pilar langit surga, semua anggota ras aneh akan dapat menyerang, dan orang-orang yang akan menderita akan menjadi kehidupan di benua Suan-Suan. Zhan Kuang juga seorang ahli generasinya, dan senioritasnya tidak ada bandingannya. Mungkinkah kehidupan dunia tidak bisa dibandingkan dengan posisi mendominasi Misti Ilusori Manor di matanya? Tetua itu berkata dengan sedih. Bajingan ini tidak manusiawi. Justru karena dia adalah seorang ahli generasinya, seorang ahli yang tak terkalahkan. Jadi semua kehidupan di dunia hanyalah semut di matanya. Dan mengapa dia peduli tentang apakah sekelompok semut hidup atau mati? Keamanan benua hanyalah kentut di mata Zhan Kuang. Atau mungkin, bahkan bukan kentut. Guhan menggeram dengan marah. Jun Moxie akhirnya mengerti sebab dan akibat dari masalah ini, tapi dia tidak bisa menahan nafas. Demi 9 pasir 9 ilusi ini, Zhan Lunhui menundukkan dan meninggalkan seluruh benua di bawah kekuasaan ras-ras aneh. Dia lebih buruk dari binatang buas. Tindakan semacam ini, betapa berbedanya dengan pengkhianat yang menjual negerinya sendiri. Kemudian, Jun Moxie teringat sebuah pertanyaan. Kamu mengatakan bahwa Zhan Lunhui membawa 9 pasir ilusi, tetapi kita semua menyaksikannya saat pertempuran tadi. Zhan Lunhui praktis telanjang dan bahkan jatuh ke gunung berapi, tetapi dari awal sampai akhir, kita tidak melihat bahwa 9 pasir ilusi sembuh. 9 pasir ilusi yang cukup untuk bertahan selama 1 juta tahun tidak harus dalam jumlah kecil, bukan? Petik 2. Guhan tertawa getir. Ini adalah hal yang aneh tentang 9 pasir ilusi. Sebelum diambil, 9 ilusori Quicksand hanyalah butiran pasir transparan. Satu butir tunggal adalah beberapa kati berat. Tetapi begitu diambil, ia tidak akan memiliki massa dan disimpan dalam jiwa. Jika orang ini tidak mati, selain dari dirinya sendiri, tidak ada orang kedua yang bisa mengeluarkan 9 pasir ilusi. Petik 2. Aku mengerti. Jun Moxie mengangguk. Dari kelihatannya, Zhan Lunhui belum mati. Pasir 9 ilusori masih di tangannya. Hal ini mungkin sedikit merepotkan. Petik 2. Zhan Lunhui belum mati. Meskipun semua orang telah menyaksikan Zhan Lunhui melompat keluar dari gunung berapi, tetapi mereka semua berharap itu bukan keberuntungan. Dia sudah hangus oleh lava ke kondisi itu, jadi bagaimana dia masih bisa bertahan? Ini juga sifat manusia untuk berpikir positif terlebih dahulu. Dan Zhan Lunhui masih hidup, beratnya masalah ini sangat parah sehingga melampaui semua harapan mereka. Tubuhnya telah mati, tetapi jiwanya tetap ada. Jun Moxie mengangguk. Lalu bukankah itu lebih merepotkan? Semua orang ahli, mereka tentu tahu masalah dengan ini. Zhan Lunhui berubah dari bentuk menjadi tanpa bentuk. Jika dia tumbuh lebih kuat ketika mereka tidak memperhatikan, akan ada pertumpahan darah yang hebat. Seketika, hati semua orang menjadi berat. Jangan membicarakan masalah ini terlebih dahulu. Prioritas saat ini masih pertempuran dengan ras aneh. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki ketiga tanah suci. Jun Moxie menggosok pelipisnya dan bertanya. Bahkan hatinya berdetak kencang ketika dia menanyakan pertanyaan ini dan ada sedikit keraguan. Melihat situasinya, jika ketiga tanah suci bisa muncul dengan 6.000 orang, Jun Moxie sudah akan berterima kasih kepada surga. Mereka yang hidup tidak lebih dari 3.000. Guhan memejamkan matanya saat air mata mengalir, mengangkat kepalanya untuk menghadap ke langit. Tapi pasti tidak lebih dari 1.000 yang bisa bergabung dalam pertempuran. Berdirinya 10.000 tahun, pemandangan indah dari benua Suan-Suan akan hancur di tangan kita. Orang tua ini, bersalah. Petik 2. Apa? CF Astris cek. Tuan Muda Jun mengutuk karena terkejut. Dia sudah memikirkan situasi terburuk yang mungkin, tetapi dia tidak membayangkan bahwa itu akan menjadi mengerikan ini. Kekuatan pertempuran yang kurang dari 1.000 orang. Apa yang bisa dilakukannya?
Menghadapi seluruh klan ras aneh, sejumlah kecil pria ini bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi umpan meriam. Ini jelas tidak seperti perang untuk merebut surga di masa lalu. Itu hanya pertempuran kecakapan terakhir kali. Tapi kali ini, mereka berusaha menghentikan invasi. Mata Gohan tetap tertutup saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Manor Lord Jun, kali ini, kehidupan dunia bergantung pada Evil Monarch Manor dan Tianfa Forest. Jun Mosia langsung merasakan kepalanya berdenyut. Dia bertanya dengan lemah, lalu, menurut perkiraan kamu, berapa banyak orang yang dimiliki ras aneh? Iklimnya sangat keras di Pillar of Heaven's Mountains. Ini jelas bukan tempat bagi orang normal untuk hidup. Kondisi kehidupan sangat keras. Seharusnya tidak ada banyak ras aneh, kata Gohan. Jun Mosia menghela nafas lega. Lalu, berapa banyak yang akan ada? Bagusnya tidak banyak. Jika mereka datang berkerumun seperti belalang, dengan beberapa 10.000 laki-laki aku, itu tidak berguna. Itu tidak akan melampaui 1 juta, paling banyak. Gohan menunduk, tidak tahan melihat ekspresi Jun Mosia. Jun Mosia terperangah. Mulutnya berubah menjadi bentuk O. Setelah beberapa saat, dia hanya mengucapkan satu kata. F***. Dia tiba-tiba melompat marah. Menginjak dan mengutuk. F***. Bukankah ini penipuan? Aku benar-benar F***. Jika 1 juta tidak dianggap banyak, lalu apa yang dianggap banyak? Tidak banyak. Jika tidak banyak mengapa tidak pergi ke 3 tanah suci kamu dan melawan mereka? F***. Memberitahu ayah ini untuk pergi dan berperang 1 juta orang dengan beberapa ribu orang. Sid, kamu benar-benar berpikir ayah ini adalah dewa. Petik 2. Jun Mosia benar-benar gelisah sekarang. Apakah kamu semua menganggap ayah ini bodoh? Semua orang terdiam, melihat ke kiri dan ke kanan, hanya ada 10 orang. Ini adalah kekuatan terkuat di dunia, kekuatan tempur utama melawan ras aneh. Segenggam kecil seperti ini. Jun Mosia menjadi gila. Dia menarik rambutnya. Ayo, bos besar sayang, kalian ajari aku, N. Aku mohon kamu untuk mengajari aku. Bagaimana kita melawan perang ini? Dengan apa? F***. Bahkan jika kita dapat membunuh satu dengan satu nafas, kita semua akan mati karena kelelahan bahkan jika kita menggunakan semua nafas kita. Jutaan orang. Tuhanku, jutaan orang. Ayah ini terlalu hebat, terlalu berdarah luar biasa. Berjuang jutaan hanya dengan 1 orang saja. Ya Tuhan, ayah ini benar-benar seorang pahlawan. Berhala, F***. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari bahwa aku ini hebat, sekuat ini luar biasa. Petik 2. Gohan dan yang lainnya diam. Kebenaran masalah itu begitu, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Jutaan Jun Mosia mulai tertawa, pahit. Ketika aku mendengar kalian berbicara tentang perang untuk merebut surga sebelumnya, aku selalu mendapat kesan bahwa kedua belah pihak akan mengirim sekelompok perwakilan, berduel pedang di Met. Hua 1, dan kemenangan atau kekalahan akan menentukan segalanya. Semua orang berpisah dan kembali ke rumah dan itu F*** King itu. Tetapi aku berpikir bahwa pertempuran seperti ini, kedua belah pihak akan mengirimkan beberapa perwakilan untuk berkelahi, itu tidak akan lebih dari 20 atau 30 dari mereka. Petik 2. Nah, sekarang aku tahu bahwa tiba-tiba aku harus menghadapi jutaan, kata Jun Mosia, bingung. Ini cara yang lebih baik dari yang aku harapkan. Gohan juga mulai berdecak pahit. Siapa yang memberitahumu bahwa kedua belah pihak hanya mengirim belasan orang untuk berperang? Alasan mengapa perang untuk merebut surga disebut perang untuk merebut surga adalah karena skalanya yang besar, dan kebrutalan pertempuran itu tidak terbayangkan. Jumlah orang yang ikut serta dalam pertempuran dari kedua belah pihak, setidaknya, dalam ribuan. Dan mereka semua adalah ahli top. Dan demi pencegahan, mereka memelihara bakat mereka yang akan mengambil alih, membawa semua murid mereka yang memiliki potensi terbesar. Biarkan mereka menyaksikan perang untuk merebut surga, jadi, setiap perang untuk merebut surga, ada 10.000 orang yang hadir bersama-sama. Bagaimana itu bisa menjadi pertempuran kecil antara 20 hingga 30 orang? Petik 2. Jun Mosia menatap langit dengan muram, benar-benar kehilangan kata-kata. Selain itu, apa duel pedang di Met? Hua, Gohan bertanya dengan penasaran, membelai jenggotnya. Duel pedang di Met, Hua, adalah ketika beberapa ahli berkumpul untuk memperebutkan gelar pedang nomor 1 di dunia. Met, Hua adalah tempat yang sangat indah, itu saja. Jun Mosia menghela nafas tertekan. Jangan bicara tentang duel pedang di Met. Hua, mari kita bicara tentang perang untuk merebut surga. Petik 2. Mei Sueyan menghela nafas dan berkata dengan apatis, apa yang harus dibicarakan, kami hanya berjuang dengan kemampuan terbaik kami, dengan hati nurani yang jelas, dan itu cukup baik. Petik 2. Ekspresi rasa malu dan bersalah muncul di wajah orang-orang dari Heaven Shrine Palace. Mereka tahu tentang apa yang dilakukan ketiga tanah suci terhadap hutan Tianfa, tetapi mereka tidak pernah melakukan intervensi untuk menghentikannya. Ini tidak diragukan lagi adalah tipu daya. Yang menyebabkan 3 tanah suci menjadi lebih dan lebih berani dan keterlaluan. Namun saat ini, 3 tanah suci sudah lumpuh, ras aneh sedang menyerang, tetapi mereka masih harus bergantung pada hutan Tianfa untuk menghadapi krisis ini.
Perasaan macam apa ini? Guhan dan yang lainnya tidak tahu. Tetapi mereka semua merasa malu, bersalah, dan malu menunjukkan wajah mereka. Semua orang tua-tua ini memerah, tetapi mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Hanya bertempurlah dengan kemampuan terbaik kami, dengan hati nurani yang jelas, itu cukup baik, ini adalah kata-kata yang tepat Mei Sueyan. Tetapi bagaimana mereka dapat mengatakan bahwa mereka memiliki hati nurani yang bersih? Setelah merenung, Guhan menghela nafas panjang dan berkata, Yang Mulia, 3 tanah suci telah mengecewakanmu. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedih, bagaimana bisa itu hanya mengecewakannya. Jika 3 tanah suci tidak berurusan dengan Mei Sueyan dan Tian Favores, bagaimana mungkin mereka menyinggung Jun Moxie? Di bawah dorongan mereka akhirnya memprovokasi Jun Moxie, pria super jahat ini. Praktis setengah dari 3 tanah suci hancur di tangan pemuda ini. Dan, ada satu hal lagi yang tidak disadari Guhan. Jika mereka tidak berurusan dengan Mei Sueyan, dan tidak menyinggung Jun Moxie mungkin tidak harus maju secepat ini. Dapat dikatakan bahwa kemajuan Jun Moxie saat ini disebabkan oleh tekanan luar biasa dari 3 tanah suci. Setiap kali 3 tanah suci diserang, Jun Moxie maju dengan lompatan besar dalam kultivasinya. Jika Jun Moxie tidak memajukan ini dengan cepat, maka dia secara alami tidak akan mengarahkan pandangannya pada Exquisite Lotus dan Seven Colored Holy Fruit. Lalu dia tidak akan memasuki Misty Illusory Manor. Selama Jun Moxie tidak memasuki Misty Illusory Manor, skema keluarga Zan tidak akan hancur, dan mereka kemungkinan besar akan berhasil mengubah kekayaan keluarga Miao dan memonopoli seluruh Misty Illusory Manor. Maka Zan Lunhui tidak akan mengarahkan pandangannya pada 9 pasir cepat ilusori. Dan 3 tanah suci tidak akan hancur. Ketika melihat dari sudut ini, kesimpulannya adalah, karena 3 tanah suci yang ditangani Mei Sueyan, 3 tanah suci dihancurkan. Ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi kebenaran dari masalahnya. Begitu. Tidak perlu memunculkan hal-hal yang ada di masa lalu. Mei Sueyan tersenyum acuh tak acuh. Tapi setelah pertempuran ini, jika kita semua binasa, maka semuanya akan berakhir. Tetapi jika kita selamat, maka ketiga tanah suci harus memberi aku penjelasan. Petik 2. Tentu saja, kata Guhan serius. Lalu dia menghela nafas. Setelah pertempuran ini, jika kita dikalahkan tetapi selamat, aku tidak memiliki wajah untuk terus ada di dunia ini. Peluang kami untuk menang dalam pertempuran ini. Petik 2. Dia tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku takut nama orang berdosa yang menghitam itu. Aku pasti akan membawanya. Tidak harus, kata Mei Sueyan dengan tenang. Kita mungkin tidak kalah perang kali ini. Mengapa Yang Mulia Mei mengatakan ini? Guhan berpikir Mei Sueyan memiliki beberapa metode yang baik, tidak dapat membantu tetapi menjadi cerah. Ekspresi penuh harapan menghiasi wajahnya. Semua orang juga memiliki pandangan yang kuat di mata mereka ketika mereka melihat Mei Sueyan. Mereka menunggu dengan sabar baginya untuk berbicara, berharap bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang akan membalikkan seluruh situasi. Karena saat ini, Moxie ikut serta dalam pertempuran. Kata Mei Sueyan dengan bangga, pada saat yang sama, dia menatap Jun Moxie dengan kepercayaan penuh dan kebahagiaan di matanya. Di dunia ini, jika ada satu orang yang paling percaya diri pada Jun Moxie, maka orang itu pasti Mei Sueyan. Mei Sueyan adalah satu-satunya orang yang tahu rahasia Jun Moxie. Meskipun Ratu Ular Qiansun juga berada di pagoda Hongjun, tetapi dia hanya tahu bahwa ada ruang misterius ini, itu saja. Tapi Mei Sueyan adalah seseorang yang mengolah seni keberuntungan surga yang tidak terkunci. Dia tahu betapa ajaibnya keterampilan ini. Bahkan kekuatan yang paling kuat dan ajaib tidak dapat dibandingkan dengan The Art of Unlocking Heaven's Fortune. Kultivasi Mei Sueyan belum mencapai tingkat ketiga, tetapi dia sudah memiliki kekuatan yang beberapa kali lipat dari kekuatan sebelumnya. Dan dia telah mendengar Jun Moxie berbagi bahwa ada 9 level dalam Art of Unlocking Heaven's Fortune secara total. Setiap level akan menggandakan kekuatan level sebelumnya dengan beberapa 10 kali lipat. Mei Sueyan tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika dia benar-benar mencapai tingkat ke-9. Mei Sueyan telah menyaksikan bagaimana Jun Moxie memurnikan pil dalam badge untuk membuat badge ahli. Seperti dia melakukan sihir, saat ini, dia bahkan memiliki lebih banyak pil ajaib di tangannya. Terutama pil Heaven Reversal, yang bahkan lebih menantang dari surga. Itu memungkinkan semua cedera pulih dalam sekejap. Itu tidak memperhitungkan kultivasi pengguna. Tidak peduli apa jenis cedera yang diderita, selama mereka menggunakan Heaven Reversal pil, maka mereka akan dapat membuat pemulihan total. Saat ini, mereka yang telah meninggalkan Tianfa dan Evil Monarch Manor semuanya memiliki satu di tangan mereka. Dapat dibayangkan bahwa jika dua orang dengan tingkat kultivasi yang sama bertempur sampai mati, dan pada saat yang menentukan ketika mereka berdua mengalami luka parah, satu orang mengeluarkan pil Heaven Reversal dan menggunakannya. Dan pulih kembali dengan kekuatan penuh. Bagaimana itu akan berakhir? Jadi Mei Sueyan berpikir bahwa meskipun memiliki kelebihan dalam jumlah, tidak semuanya ahli. Padahal di pihak mereka, masing-masing dari mereka adalah pasukan elit. Dan setiap orang setara dengan 2 nyawa.
Itu situasi yang mengerikan, Pertempuran ini belum tentu pesimistis. Paling-paling, itu hanya akan berlarut-larut untuk waktu yang lebih lama, itu saja. Dengan Jun Mosie sekitar, kemenangan akan menjadi milik benua cepat atau lambat. Ini adalah apa yang dipikirkan Mei Sueyan. Dia sangat meyakini hal ini. Jun Mosie, dia akan bisa mengubah seluruh hasil pertempuran sendirian. Guhan berbalik untuk melihat Jun Mosie dengan kecewa, dan menghela nafas. Jun Mosie tersenyum dan berkata, kami mendesak waktu, jadi mari kita memotong obrolan kosong. Kemudian dua botol kecil muncul di tangannya dengan putaran pergelangan tangannya. Ini adalah pil pembalikan surga yang telah kusempurnakan. Tidak peduli seberapa parah cederanya, itu akan sembuh sepenuhnya setelah kamu menggunakannya. Aku melihat bahwa beberapa dari kamu mengalami luka-luka, gunakan saja yang pertama. Petik 2. Dia berhenti sejenak. Ada total 100 Heaven Reversal Pil dalam dua botol batu giok ini. Sisanya, kamu semua bisa menyimpannya. Dalam keadaan darurat. Petik 2. 1 pil. Bisakah sepenuhnya menyembuhkan semua luka? Dan pulih kembali dengan kekuatan penuh. Guhan mengambil botol dan memandangnya dengan ragu. Ekspresi curiga di wajahnya. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa ada hal ajaib di dunia. Apakah itu baik atau tidak, kamu akan tahu kapan kamu menggunakannya. Jun Mosie berkata keeksentrikan, memutar matanya. Bajingan tua ini berani mencurigai apa yang dibuat tuan muda ini. Tahukah kamu berapa banyak energi yang aku berikan demi pil pembalikan surga ini? Jika bukan karena perang untuk merebut surga, bagaimana kamu dapat memiliki kesempatan untuk mencoba obat ilahi tuan muda ini? Guhan mengangkat alisnya dan membuka botol dengan ragu. Dia langsung menyadari aroma harum yang keluar. Dia dengan hati-hati menuangkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, bermaksud mengunyahnya 2 kali sebelum menelannya, tetapi dia menyadari bahwa pil ini langsung larut dalam mulut, berubah menjadi aliran hangat yang menyembur dan memenuhi tubuhnya. Perasaan yang sangat menyegarkan mengisi setiap bagian tubuh, dia hampir mengeluarkan erangan, semua tempat yang terluka memiliki sensasi mati rasa, maka suan ki di meridiannya mulai mengalir seperti sungai. Ketika sensasi memabukkan ini menghilang, Guhan mengedarkan ki dan kegembiraannya, semua lukanya telah sembuh sepenuhnya. Dalam pertempuran dengan Zan Lun Hui, 5 organ Guhan telah rusak, dan karena dia memasuki formasi 9 pasir ilusi dan nirwana, kekuatannya belum pulih. Tetapi hanya 1 pil kecil ini yang berhasil membuat semua lukanya lenyap seketika, dan kekuatannya telah pulih ketika dia dalam kondisi puncak. Dengan ketenangan Guhan, tangannya yang memegang kedua botol kecil itu mulai gemetar tiba-tiba, sampai-sampai dia hampir tidak bisa memegang botol itu. Ekspresi kegembiraan gelisah memenuhi wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jun Mosie, kehilangan sopan santun saat dia mengambil langkah besar ke depan. Seluruh tubuhnya bergetar ketika dia bertanya, Jun Mosie, obat seperti ini, berapa banyak yang kamu miliki? Berapa banyak yang aku miliki? Obat seperti ini, menurutmu berapa banyak yang seharusnya dimiliki raja ini? Jun Mosie melotot dan terkekeh dingin. Guhan langsung terikat lidah. Dia benar-benar meremehkan obat kecil ini, tetapi dia tidak pernah menyangka pil tunggal ini memiliki efek yang luar biasa. Manor Lord Jun, tolong maafkan orang tua ini yang tak tahu malu, untuk berani bertanya berapa banyak obat ini yang masih dimiliki Manor Lord Jun di tanganmu. Aku buta dan bodoh karena tidak bisa mengatakan betapa berharganya pil ini. Pil ajaib semacam ini, jika ada persediaan yang cukup disiapkan, itu mungkin benar-benar dapat membawa kita melalui krisis berbahaya ini. Petik 2. Guhan berkata dengan canggung. Dia tahu bahwa pil Heaven Reversal ini adalah obat yang dibuat secara unik oleh Jun Mosie. Jelas akan sangat berharga, tetapi pil ajaib ini praktis akan menentukan hasil dari krisis yang akan datang. Dia tahu bahwa dia mengambil kebebasan dengan mengatakan ini, tetapi dia masih mengeraskan kulitnya dan mengatakannya. Mungkin seperti yang dikatakan Mei Sueyan sebelumnya. Meskipun segalanya tampak suram, tetapi karena partisipasi Jun Mosie, itu mungkin. Baru sekarang Guhan mulai mempercayainya sedikit. Pertarungan ada di tikungan, jadi aku tidak akan menyembunyikan hal-hal darimu. Aku memiliki obat jenis ini, dan tidak dalam jumlah kecil, kata Jun Mosie. Guhan sangat gembira ketika mendengar ini. Dia hendak membuka mulutnya lagi ketika dia mendengar Jun Mosie terus berbicara. Namun, jumlah pil Heaven Reversal ini adalah masalahku, jadi aku tidak akan menyusahkanmu untuk mengkhawatirkannya bagiku. Lagi pula, ada terlalu sedikit dari mereka yang layak menggunakannya. Setidaknya, kamu semua tidak layak menggunakan pil Heaven Reversal yang lebih banyak lagi. Sudah tidak buruk bagimu untuk mendapatkan 100 pil ini. Petik 2. Guhan langsung tersadar. Dia adalah seorang lelaki tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dengan apa yang telah dilakukan 3 tanah suci terhadap Jun Mosie dan Mei Sueyan. Fakta bahwa Raja Jahat Manor dan Tianfa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya menyingkirkan ketiga tanah suci sudah mengambil gambaran yang lebih besar menjadi pertimbangan, terlebih lagi, diberi anugerah obat ilahi semacam ini. Tapi kemudian, pertempuran tepat di depan mereka. Pil ajaib ini yang setara dengan kehidupan kedua tepat di depan mata mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tergerak?
Saat ini, surga Saint Palace dan tiga tanah suci telah melemah secara drastis. Semakin banyak pil yang mereka miliki, itu berarti harapan yang lebih besar dari tiga tanah suci yang berkembang. Dan semakin besar harapan untuk situasi berbahaya di depan. Memikirkannya, Gohan akhirnya parau. Manor Lord Jun, semua hal di masa lalu telah berlalu. Saat ini, di hadapan musuh besar, itu adalah momen krusial hidup dan mati. Kedua kekuatan kita perlu bekerja sama sebagai satu untuk melawan musuh. Hanya dengan demikian kita akan memiliki sepotong harapan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku pikir obat yang dapat diberikan Manor Lord Jun bisa menjadi inti yang menentukan di mana kemenangan berada. Aku meminta Manor Lord Jun untuk tidak mengingat keluhan lama dan memberi kami lebih banyak. Petik 2. Dengan status Gohan, untuk mengatakan ini pada saat ini, praktis memohon. Jika itu untuk dirinya sendiri, dia pasti tidak akan bisa menurunkan harga dirinya dan memohon seseorang, bahkan jika dia harus mati 10.000 kali lipat. Tapi sekarang, dia membawa kehidupan dunia dan harapan dari kesinambungan tiga tanah suci. Meskipun itu menjengkelkan, dan dia tahu bahwa peluangnya tipis, tetapi dia tetap menurunkan harga dirinya. Lagi pula, dibandingkan dengan keselamatan benua dan kelangsungan hidup tanah suci, martabat pribadinya adalah sesuatu yang dapat diabaikan. Jun Mosia memandang Gohan sebentar, sebelum membuka mulutnya. Lupakan, orang-orang dari ketiga tanah suci memang tidak layak menerima pil ini. Tetapi kamu dan apa yang baru saja kamu katakan, layak untuk itu. Tuan Muda Jun membalikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan 3 botol lagi. Aku akan memberimu semua 150 pil pembalikan surga. Kali ini benar-benar batasnya. Petik 2. Jun Mosia berhenti sejenak. Old Gu, kamu juga seseorang yang masuk akal. Aku berani, pil seperti ini, selain dari diriku sendiri. Haha, aku ragu kamu akan dapat menemukan banyak di seluruh dunia. Kamu mengatakannya sebelumnya, pertempuran di depan akan berbahaya. Setiap orang harus bekerja sama dengan tulus. Selama pihakmu bersedia mempertaruhkan nyawamu, jika kamu menghadapi bahaya dalam perang untuk merebut surga, akankah raja ini benar-benar hanya duduk dan menonton? Petik 2. Jangan berpikir bahwa obat luar biasa dari Tuan Muda ini mudah didapat. Jika kamu tidak berusaha setelah aku memberikan bahkan pil, maka kamu memintanya. Tentu saja, ketika kamu telah melakukan cukup, akan ada lebih banyak obat ini. Gohan dipenuhi sukacita dari mendengar ini. Dengan populasi saat ini dari tiga tanah suci, 150 pil memang tidak banyak. Tapi Jun Mosia membuat dirinya jelas, surga yang menentang pil ajaib, bahkan jika ada. Berapa banyak dari mereka yang bisa ada? Petik 2. Bahkan jika ada banyak, itu harus disediakan untuk diri mereka sendiri. Itu benar-benar bagus bahwa mereka telah berhasil mendapatkan 250 pil pembalikan surga. Menilai dari nilai pil ini, biayanya akan menjadi jumlah astronomi. Jumlah yang bahkan seseorang dengan status Gohan akan ketakutan. Belum lagi dengan 3 yayasan tanah suci benar-benar hancur, bahkan jika itu tidak hancur, jumlah relatif akan cukup untuk membuat mereka semua bangkrut. Jika mereka mencoba mendorong lebih banyak, itu tidak masuk akal. Selain itu, Jun Mosia juga menekankan bahwa selama 3 tanah suci tidak memainkan trik, jika dia melihat orang-orang dari 3 tanah suci terluka selama pertempuran, dia tidak akan duduk dan menonton. Ini sudah cukup. Dia telah memberi 100 pertama, kemudian 150. Sebanyak 250. Aku baru saja menggunakan 1, masih ada 249 yang tersisa. Pertempuran kali ini, kita harus memberikan segalanya. Dan harus bersiap untuk mati. Hanya dengan cara ini kita akan memiliki peluang kemenangan yang lebih baik. Jika kita tidak memiliki persiapan mental semacam ini, semuanya sia-sia. Bahkan peralatan yang paling bagus tidak ada gunanya. Petik 2. Jun Mosia menatap Gohan dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Gu tua, sebelumnya, kami berada di pihak yang berseberangan. Ada sesuatu yang tidak ingin aku katakan, tetapi setelah merenungkannya, melihat bagaimana kamu dengan sepenuh hati melakukan hal-hal demi dunia, aku masih harus mengingatkan kamu tentang hal itu. Terserah kamu jika kamu mau mendengarkan." Petik 2. Gohan merasakan hawa dingin yang tidak bisa dijelaskan. Waktu adalah esensi di sini, dan mereka terdesak waktu. Tapi Jun Mosia masih bersikeras mengingatkannya pada waktu yang sangat penting ini. Maka bisa dibayangkan betapa pentingnya hal ini. Wajah Gohan juga berubah serius. Manor Jun dapat berbicara tanpa keraguan. Aku yakin aku bisa menerimanya. Petik 2. Pertempuran kali ini sangat berbahaya. Akan ada kecelakaan yang terjadi setiap saat. Bahkan seorang yang mulia dapat binasa dalam pertempuran ini. Jun Mosia berkata dengan dingin. Jadi, pertarungan ini akan menjadi pertarungan ketahanan yang panjang dan berlarut-larut. Memang, kata-kata Manor Lord Jun masuk akal. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud Jun Mosia dengan ini, Gohan masih mencoba menjawab. Jadi, seseorang tidak takut pada musuh yang seperti serigala. Tetapi kawan-kawan ketakutan yang seperti babi. 2 kilatan dingin muncul di mata Jun Mosia. Tidak takut pada kekejaman musuh, tetapi hanya pengkhianatan dan pisau di punggungku. Tubuh Gohan berubah dingin. Dia sudah menyadari apa yang coba dikatakan Jun Mosia.
Aku yakin kamu sudah mengerti apa yang aku pikirkan katakan, tapi aku masih akan menjelaskannya. Tiga tanah suci dan hutan Tianfa telah mengumpulkan banyak keluhan sejak lama. Aku sangat yakin bahwa, dari semua pemimpin tanah suci, termasuk Mo Wudao, selama hasil pertempuran belum diperjelas, tidak akan ada orang yang akan mencoba bermain trik. Tetapi untuk semua orang dari tiga tanah suci, aku tidak memiliki keyakinan yang sama. Kamu mengerti bahwa satu kesalahan kecil akan merusak segalanya. Jadi, selama satu orang dari tiga tanah suci berani mencoba dan bermain trik dan mengkhianatiku, aku akan memusnahkan tiga tanah suci tanpa ragu-ragu. Sama sekali, aku tidak akan lagi mempertimbangkan motif, alasan, sudut pandang apapun. Itu akan menjadi satu-satunya hasil. Ini hanya pengingat yang ramah. Jika itu tidak terjadi, maka itu akan baik. Tetapi jika itu terjadi, jangan salahkan aku karena tidak menjelaskan sebelumnya. Jun Moxie tersenyum. Awalnya aku tidak ingin repot dan membuat segalanya menjadi sulit. Tapi setelah bertemu kalian semua hari ini, aku berubah pikiran. Petik 2. Guhan mengertakkan gigi dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Aku mengerti. Seluruh benua Suan-Suan telah jatuh ke dalam bahaya besar, kita perlu bekerja sama untuk melewati krisis ini. Jika memang ada seseorang yang hina dan tak tahu malu di tiga tanah suci ini, maka kamu tidak perlu mengambil tindakan apapun. Tidak ada lagi alasan untuk tiga tanah suci ada. Petik 2. Aku harap kamu serius dengan apa yang kamu katakan. Ekspresi sinis muncul di mata Jun Moxie sebelum mereka kembali normal. Pembicaraan ini bukan perencanaan ke depan atau dugaan tanpa dasar, tetapi karena pemahaman terdalam Jun Moxie tentang sifat manusia sebagai seseorang yang telah menjalani dua kehidupan. Jika pertempuran belum berakhir, atau benua belum dalam situasi yang menguntungkan, tiga tanah suci pasti tidak akan berurusan dengan Tianfa. Tetapi jika hasil pertempuran telah diputuskan dan ras aneh sudah dikalahkan, ketiga tanah suci pasti akan memainkan trik. Ini tidak mengukur tinggi badan seorang laki-laki yang tegak di samping tolok ukur seorang lelaki dasar. Ini hanyalah kebiasaan buruk yang mengakar dalam sifat manusia. 10.000 tahun penindasan Tianfa adalah karena sifat manusia yang tercela ini. Apalagi dengan situasi saat ini, tiga tanah suci telah kehilangan hampir 90% dari semua yayasan mereka. Mereka pasti tidak akan percaya bahwa Evil Monarch Manor dan Tianfa tidak akan mengambil kesempatan bagus ini untuk membasmi tiga tanah suci yang sangat lemah dan mendominasi Suan-Suan. Jun Moxie juga tidak pernah percaya bahwa mereka benar-benar akan sadar. Dan, melihat tatapan serius Guhan, seolah-olah orang nomor satu dari surga Saint Palace ini, juga tidak mempercayainya, dan tidak berani mempercayainya. Dengan demikian, saat ini, ia memiliki kekhawatirannya. Karena Guhan sudah sangat memahami betapa Jun Moxie yang tak terduga, dengan terburu-buru membuat musuh dari keberadaan seperti ini, yang tidak mungkin diprediksi, hanyalah menghadapi bencana. Tetapi ada terlalu sedikit orang yang mengerti hal ini. Jun Moxie menyipitkan matanya dan meluruskan punggungnya, melirik gunung berapi yang meletus di selatan. Dia berkata perlahan, kita harus bergerak sekarang. Beberapa dari kita akan dibagi menjadi beberapa tim dan pergi dan memeriksa situasi secara terpisah. Orang-orang dari tiga tanah suci, kamu dapat membuat pengaturan kamu sendiri untuk tim. Untuk menghubungi kami akan. Petik 2. Kemudian Jun Moxie mulai menggambar peta kasar dari situasi geografis di sekitarnya, dan menyarankan rencana umum serta cara bagi mereka berdua untuk tetap berhubungan. Guhan dan yang lainnya memperhatikan, menganggukkan kepala. Nada bicara Jun Moxie biasa saja, tetapi penuh percaya diri. Dia memerintahkan dengan santai dan memberi perintah. Segalanya alami itu. Tanpa sadar, dengan takdir, semua petinggi dari tiga tanah suci dan satu tanah ganas telah mengakui Jun Moxie sebagai pemimpin dalam perang ini. Baiklah, kita akan pergi dengan ini untuk saat ini. Mari kita bergerak secara terpisah. Jun Moxie melemparkan batu di tangannya saat dia berdiri, niat membunuh terlihat jelas di matanya. Jika ras aneh tidak datang, lupakan saja. Tetapi jika mereka datang, dalam perang ini, kita benar-benar tidak boleh membiarkan satu pun dari mereka kembali. Jika mereka memiliki keberanian untuk memasuki benua Suan-Suan, maka mereka akan menanggung konsekuensi dari kekalahan dan kematian. Petik 2. Pergilah. Dengan perintah ini, para ahli dari Heaven Saint Palace diam-diam lari ke arah yang berbeda. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Mei Sueyan. Kita harus mencari tahu keberadaan Eagle King dan Bear King terlebih dahulu. Jun Moxie mengerutkan alisnya. Di bawah letusan gunung berapi yang keras seperti ini, ras-ras aneh seharusnya belum datang. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku punya firasat buruk. Mungkinkah masih ada perubahan yang lebih tak terduga? Petik 2. Keduanya saling bertukar pandang dan terbang ke udara pada saat bersamaan. Dengan deru, dua kilatan putih memotong langit dan menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama, di sisi lain dari Pillar of Heaven's Mountains, Eagle Bear Army telah bertemu dengan krisis besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, pilar gunung langit yang menjulang tinggi telah runtuh menjadi tumpukan puing. Tanah masih bergetar akibat bencana yang tiba-tiba ini. Api menyebar, asap mencekik udara.
Hampir 30 gunung berapi meletus pada saat yang sama dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah itu benar-benar merobek langit. Bahkan batu dan logam terberat tidak akan bisa melewati adegan mematikan ini yang tak tertandingi. Tapi tidak ada yang absolut di dunia. Akan selalu ada kecelakaan. Letusan gunung berapi tidak diragukan lagi merupakan bencana dan meliputi area yang luas. Tapi, pilar pegunungan Heavens membentang 10.000 li. Pasti ada bagian yang tidak bisa ditutupi oleh letusan gunung berapi. Dan meskipun suhu tempat-tempat ini telah naik ke tingkat yang mengejutkan karena bencana, suhu yang cukup tinggi untuk melelehkan logam, tetapi bagi para ahli yang memiliki budidaya Sen Kaisar dan di atas, itu masih dapat dikelola. Dan masalah yang lebih besar adalah bahwa ras aneh selalu dipisahkan dari sisi lain dari benua Suan oleh benua pegunungan surga. Mereka dipenuhi dengan urgensi dan kehausan untuk mendominasi benua ini. Saat benteng alami ini hilang, mereka segera memaksa jalan mereka keluar dari tempat mereka bisa keluar dari. Dan Raja-Raja Beruang Elang telah bergegas ke Pillar of Heavens Mountains. Melihat pemandangan bencana ini, mereka terkejut. Tetapi pada saat yang sama, mereka mengerti bahwa situasinya sangat mengerikan. Mereka tidak berani melakukan penundaan. Eagles dengan hati-hati menavigasi gunung berapi meletus, menghindari ancaman dari alam, beruang hati-hati menjelajahi tempat itu untuk melihat musuh. Mereka langsung menemukan ras aneh yang melonjak dalam jumlah besar. Tanpa ragu, kedua raja memberi perintah untuk mencegat mereka. Di langit dan di tanah, kedua tim menemukan satu sama lain pada saat yang sama. Seperti sambaran petir yang bersentuhan dengan api di tanah. Atau seperti pasangan yang berzina, kedua belah pihak saling memukul, menunjukkan perilaku mereka yang genit di saat yang bersamaan. Menggunakan hasrat terbesar mereka untuk mengungkap pertempuran paling intens dalam hidup mereka. Pada saat pertempuran dimulai, Raja Beruang dan Raja Elang B tiada henti. Pertempuran melawan ras aneh kali ini sangat sulit. Jun Mosie belum benar-benar ke wilayah selatan pilar pegunungan Heavens. Pemahamannya tentang ras aneh sudah dari kabar angin, jadi dia tidak jelas tentang betapa sulitnya kondisi hidup di sisi ras aneh. Bagian selatan dari Pillar of Heavens Mountains hanya memiliki dua musim sepanjang tahun, musim panas dan musim dingin. Ketika musim dingin, cuaca sangat dingin. Temperatur biasanya pada 45 derajat negatif. Pada suhu terendah, suhu bisa turun hingga 80 derajat negatif. Dan ketika suhu lebih tinggi di musim panas, itu sama seperti dilalap api. Ras-ras aneh yang berhasil bertahan hidup di bawah iklim yang begitu keras semuanya memiliki tubuh yang sangat kuat. Dan setiap orang dari ras aneh harus memupuk. Alasannya sederhana, ketika tinggal di lingkungan hidup yang keras, tidak berkultivasi berarti mereka mengabaikan kesempatan untuk bertahan hidup. Dan di sisi lain, berkultivasi dengan mental untuk bertahan hidup, masing-masing dari mereka bahkan lebih ekstrem. Dan kuat. Dan satu hal lagi, ras aneh semuanya hermafrodit siam, yang berarti masing-masing dari mereka memiliki dua set meridian di tubuh mereka, yang menyediakan yin dan yang untuk saling melengkapi. Dengan cara ini, mereka sudah memiliki keunggulan dalam fisik. Fisik yang menyebabkan orang-orang dari benua Suan memandang rendah memiliki manfaat besar. Berkultivasi dengan cara yang saling melengkapi ini, mereka maju jauh lebih cepat daripada yang dari benua Suan-Suan. Dan yang paling penting, hal ini, mereka bisa melakukan budidaya ganda kapan saja, di mana saja. Ini tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar. Seperti gelombang pasang besar, ras aneh yang datang melonjak hanyalah beberapa suku yang berada di dekat pilar pegunungan surga. Runtuhnya tiba-tiba pilar pegunungan Heavens, yang menyebabkan letusan gunung berapi, telah memberikan kerusakan signifikan pada benua Suan-Suan, tetapi juga sangat merusak ras aneh. Letusan gunung berapi telah membunuh dan melukai banyak ras aneh. Tetapi masih ada beberapa yang berhasil melarikan diri, terutama yang lebih kuat. Tingkat bencana alam ini masih belum cukup untuk menjadi ancaman bagi mereka yang benar-benar kuat. Dan suku-suku yang jauh dari tiang gunung surga tidak menderita banyak kerugian, hanya ditakuti. Dan dalam keterkejutan mereka, ada juga rasa sukacita yang kental. Dengan runtuhnya Pillar of Heavens Mountains yang tiba-tiba, aliran udara yang telah diblokir sejak zaman kuno melonjak ke selatan Pillar of Heavens Mountains. Ini membuat ras-ras aneh ini merasakan sensasi yang tak terlukiskan dan menyegarkan. Sensasi ini memotivasi ras-ras aneh untuk menerobos melalui Pillar of Heavens Mountains dan menyerang benua Suan-Suan. Ini adalah mimpi terbesar dari generasi ras aneh. Sisi lain dari Pillar of Heavens Mountains memiliki banyak air, tanaman, tanah subur, pemandangan mempesona. Benar-benar tempat yang indah, Di benua Suan-Suan, tempat yang paling tidak cocok untuk hidup, tempat paling keras, setara dengan surga bagi ras-ras aneh. Jadi ketika mereka melihat tiang gunung surga runtuh, ras aneh dari beberapa suku ini berkumpul dalam tim dan pergi menyerbu dari celah ini. Dengan tidak sedikit pun keraguan, tidak takut mati. Gunung berapi terus meletus dan ada banyak rintangan, tapi tidak ada yang bisa menghalangi jalur ras aneh menuju masa depan yang lebih baik. Dan ada banyak bukaan seperti itu yang tidak terhalang oleh gunung berapi di sepanjang pilar pegunungan surga yang membentang melintasi rentang yang luas. Ada sekelompok bajingan yang muncul dari mereka,
masing-masing membawa 2 kepala dan 2 tubuh. Dalam jumlah besar dan kegilaan. Jika ada seseorang yang menonton dari udara, mereka akan menyadari bahwa sepertinya kotak Pandora tiba-tiba dibuka. Dan seluruh dunia dipenuhi monster. Dan ini bukan bagian yang paling menakutkan, karena bagian yang paling menakutkan adalah monster-monster ini masih bermunculan secara berurutan dan tanpa akhir. Dalam beberapa suku ini, yang terkuat adalah Sang Chuan Poku dari Ghost Enduring Ghost. Di antara semua ras aneh di wilayah terdekat, kekuatan Sang Chuan Poku sebanding dengan sosok Raja Iblis. Dia memiliki banyak ahli di bawahnya, 10.000 Endurer tingkat ke-9, dan Hell Enduring Ghost dari tingkat rendah dan menengah sekitar 80. Sang Chuan Poku, bersama letnannya, Xia Chuan Poku, sama-sama gila perang. Melihat runtuhnya tiang gunung surga yang tiba-tiba, keduanya membuat keputusan yang sama pada saat yang sama. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga. Ini adalah kesempatan terbaik bagi ras kita untuk menerobos pilar pegunungan Heavens dan mengambil alih benua Suan-Suan. Dengan demikian, mereka tidak peduli tentang gunung berapi atau asap beracun atau suhu tinggi, langsung mengumpulkan semua bawahan mereka dan pengisian langsung ke benua Suan-Suan. Mereka berpikir, dengan cuaca berbahaya semacam ini, bahkan jika mereka secara praktis tidak dapat menanggungnya, lalu apalagi, para warga Suan-Suan yang telah hidup dalam kondisi sangat baik. Seluruh perjalanan ini tidak akan terhalang. Selama mereka bisa masuk ke area di mana manusia tinggal, semuanya akan mudah. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa saat mereka baru saja menyerbu pilar pegunungan surga, lautan besar musuh menyambut mereka. Binatang Suan dari Tianfa. Dan ada sejumlah besar dari mereka. Dan salah satu dari mereka adalah seorang ahli dengan kultivasi yang signifikan. Jika bukan karena perbedaan besar dalam angka, mereka akan dengan mudah dibantai. Di bawah perintah Sang Chuan Poku, mereka semua mulai menyerang tanpa ragu-ragu akan kematian. Selama mereka memasuki tanah ini, maka, bahkan jika mereka harus mati di tanah ini. Mereka benar-benar tidak boleh mundur kembali ke selatan yang menyiksa dari Pillar of Heaven's Mountains. Kampung halaman yang mengerikan dan mengerikan. Eagle King bersiul, Bear King raung, dan mereka berdua memberi perintah untuk menyerang. 6.000 dari mereka mendarat pada saat yang sama, dan semua anggota klan elang berubah menjadi bentuk manusia dan mundur. Pada saat yang sama, para pejuang dari klan beruang mengambil langkah besar ke depan. Para prajurit dari klan beruang membentuk garis pertahanan yang tidak bisa ditembus untuk rekan-rekan mereka. Memberikan waktu bagi Eagles untuk beristirahat dan mendapatkan kembali energinya. Lagi pula, mereka telah terbang jauh sekaligus. Praktis semua pejuang elang sudah benar-benar kelelahan. Big Bear mendarat di tanah, berdiri tepat di depan pasukan. Tubuhnya yang kekar itu bagaikan menara besi yang kokoh dan kokoh. Tanah bergemuruh ketika dia menginjaknya. Dia memandangi ras-ras aneh yang berteriak dan menyerang dari depan dengan mata dingin dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. B****, apa yang kamu tertawakan? Sang Chuan Poku berteriak, menunjuk dengan marah. Pada saat yang sama, saudara kembarnya yang melekat padanya juga memekik. Menipu, apa yang kamu tertawakan? Petik 2. Hahaha, Big Bear mencengkeram perutnya dan memukul pahanya saat dia tertawa. Aku telah mendengar bahwa ras aneh itu sangat cacat, aku pikir para senior itu melebih-lebihkan dan berbohong. Tetapi hari ini, aku benar-benar belajar bahwa sebenarnya ada hal-hal yang membuat orang merasa jijik pada pandangan pertama, seperti diri kamu sendiri. Dunia ini benar-benar besar dan dipenuhi dengan segala macam keajaiban. Aku terkesan, para senior tidak berbohong, aku telah memperluas wawasan aku hari ini. Petik 2. Kedua kepala di Sang Chuan Poku berteriak dengan marah, kurang ajar. Celaka, dengan suara yang dalam dan melengking. Keduanya sudah sangat tidak enak didengar, dan ketika bercampur, itu membuat orang merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Big Bear memutar matanya dan meludah ke tanah, memandanginya dengan tatapan merendahkan. Untuk berpikir bahwa kalian memiliki pipi untuk keluar ketika kamu terlihat seperti itu, kamu benar-benar tidak memiliki rasa malu. Kami Tianfa Forest selalu menganggap Swan Beast dianggap jelek dibandingkan dengan manusia, tetapi siapa yang tahu bahwa ketika berdiri di depan kalian, aku tiba-tiba menyadari betapa tampannya kami. Rasa superioritas ini adalah yang pertama bagi aku, jadi terima kasih banyak. Kamu sekelompok monster, mengapa kamu tidak pergi mencari pohon untuk menggantung dirimu? Apalagi yang kamu tunggu? Aku salah bicara. Bagaimana mungkin cukup satu pohon, kamu memerlukan setidaknya 2 pohon. Petik 2. Beruang besar ini benar-benar berlidah tajam. Sedetik yang lalu dia masih bersyukur dan berterima kasih kepada mereka, selanjutnya, dia mendorong mereka untuk bunuh diri. Sang Chuan Poku mengeluarkan peluit yang keras dan panjang dan berteriak. Dia mencoba mengulur-ulur waktu untuk mereka, sampai binatang buas itu menarik napas. Semuanya, isi, potong-potong menjadi daging cincang. Petik 2. Orang ini benar-benar cermat dalam pemikirannya, untuk dapat melihat niat Big Bear hanya setelah 2 baris. Teriak Big Bear dengan marah. Pei, hanya kalian sekelompok pria wanita aneh dan makhluk-makhluk menyeramkan, layakkah raja ini mengulur waktu? Raja ini, beruang besar,
adalah Raja Beruang Tianfa. Umumkan monster namamu. Raja ini tidak membunuh mereka tanpa nama. Petik 2. Kursi ini adalah Sang Chuan Poku. Sang Chuan Poku tertawa sinis. Raja Beruang Tianfa. Tidak buruk, tidak buruk. Untuk memiliki Raja Beruang menjadi persembahan untuk pedang kursi ini dalam pertemuan pertempuran pertama dalam memasuki benua, perjalanan ini tidak sia-sia. Aku pernah mendengar bahwa inti suan dari binatang suan dari Tianfa adalah makanan yang luar biasa. Jelas bahwa inti suan dari Beast King akan lebih unggul. Untuk memiliki kesempatan ini saat kursi ini memasuki benua suan, betapa beruntungnya. Hahaha. Mengapa kakak membuang-buang nafasmu pada orang yang bukan manusia ini? Kita harus mengakhirinya. Mengapa menggunakan pisau untuk membunuh ayam? Aku meminta izin untuk berurusan dengan Raja Beruang ini untuk mendapatkan Swan Core of the Beast King untuk Big Brother. Petik 2. Xia Chuan Pogua mengambil langkah besar ke depan dan menatap Big Bear dengan dingin. Big Bear, dengan statusmu, kamu masih tidak layak membuat kakakku mengotori tangannya. Kursi Xia Chuan Pogua ini maju untuk mengirim kamu ke jalan. Petik 2. Big Bear mengedipkan matanya, tertegun. Kemudian, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, terengah-engah. Antara tersentak, dia berkata, mengenakan celana sobek di atas, mengenakan gaun robek di bawah. Satu kalian benar-benar memiliki bakat untuk penamaan, jika bukan karena kecerdasan raja yang lincah ini, aku akan tertipu oleh kalian. Nama ini terlalu, brilian. Raja ini sangat ingin tahu, bagian atas dan bawah dikenakan di sisi yang salah, bagaimana kamu memakainya. Aku benar-benar bertemu dengan sesuatu yang langka hari ini. Petik 2. Raja-Raja Wali yang sedang beristirahat tidak dapat membantu tetapi memutar matanya, menahan keinginan untuk melompat dan memberikan tendangan beruang besar ini dan membuatnya terbang. Kamu berani memuji diri sendiri sebagai orang yang gesit. Kamu tertinggal sejenak dengan kedua nama ini. Jika itu aku sudah akan tertawa terbahak-bahak dulu. Start. Kedua kepala Xia Chuan Pogua meraung. Dia naik ke udara, menebas dengan pedangnya yang tiba-tiba muncul. Di tengah tawa nyaringnya, Big Bear maju selangkah, pedangnya terhunus di tangan kanannya. Itu adalah senjata ilahi yang diberikan Jun Moxie padanya saat itu. Dia mengayunkannya tanpa ragu-ragu. Seringai menyeramkan muncul di wajah Xia Chuan Pogua yang menghadap Big Bear. Bila di tangannya dihantam dari logam unik dari sisi selatan Pillar of Heaven's Mountains. Itu jauh lebih kuat dari senjata biasa. Melihat bagaimana Big Bear mengayunkan pedangnya untuk bertemu dengannya, dia tidak bisa menahan rasa sukacita. Dia praktis yakin bahwa dia akan dapat mengiris musuh menjadi dua, bersama dengan pedangnya. Dia telah mendengar bahwa inti dari binatang Suan Tianfa memiliki efek ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia benar-benar berhasil mendapatkannya, dia akan segera menelannya. Sang Chuan Poku itu hanya sedikit lebih kuat dari dirinya, tetapi dia terus memerintahkannya. Selama kekuatannya meningkat secara eksponensial, dia akan berubah menjadi tuan. Dengan pemikiran ini, dia memasukkan lebih banyak energi ke dalamnya. Kamu mencari mati sendiri, jangan salahkan aku untuk ini, aku akan meminjam Swan Core kamu untuk mencapai jalan mulia aku. Imajinasi Xia Chuan Pogua tidak diragukan lagi indah, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Ada dentang keras dan percikan terbang tentang. Big Bear tetap stabil, tidak bergerak sedikit pun, sedangkan Xia Chuan Pogua melakukan jungkir balik di udara dan dikirim terbang kembali ke tempat asalnya dari tumpukan. Keduanya melihat senjata mereka pada saat bersamaan. Mata Big Bear bertanya-tanya. Wajahnya terlihat jelas di permukaan pedang, tidak ada kerusakan sedikit pun di atasnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa lega dan gembira. Pedang yang ipar-ipar berikan ini benar-benar senjata yang tiada bandingnya. Xia Chuan Pogua meraung sedih. Gagal memotong pedang Bear King dalam satu serangan sudah melampaui harapannya. Ketika dia memeriksa pedangnya sendiri, dengan ngeri, pada bila pedang yang dia hargai seperti nyawanya sendiri, di tempat di mana kedua senjata itu bersilangan, serpihan kecil seukuran sebutir beras telah muncul. Bilahnya paling berguna untuk memotong. Dan itu dianggap sebagai senjata ilahi juga. Sengaja memaksimalkan penggunaan pedangnya dan bertaruh untuk menggunakannya melawan pedang lawan yang tidak cocok untuk menghadapi serangan sekuat itu, yang rusak adalah pedangnya yang berharga. Realitas semacam ini, hasil semacam ini, tidak dapat diterima untuk Xia Chuan Pogua. Dia benar-benar tidak berani percaya dan tidak bisa percaya, bahwa di benua Suan-Suan ini, ada senjata seseorang yang bisa lebih baik daripada miliknya. Ini adalah ablet hantu abadi. Darah segar mulai mengalir keluar dari sudut bibir Xia Chuan Pogua. Meskipun ia dianggap sebagai ahli yang sangat baik di antara ras-ras aneh dan telah mencapai ranah Santo Kaisar, dibandingkan dengan kekuatan alami beruang besar dan budidaya Santo Kaisar, perbedaannya lebih dari 1 kali lipat. Dan dalam pertukaran ini, meskipun hanya satu pukulan, dampaknya telah menyebabkan cedera pada organ internalnya. Darah segar menetes ke tanah, tetapi langsung menguap karena suhu tinggi dengan desis, mengisi udara dengan bau darah. Hahaha, tawa indik telinga Big Bear terdengar. Berkepala 2 Start, kamu benar-benar memiliki sedikit kekuatan dalam dirimu. Ayo, bertarung dengan tuan tua ini lagi. Bagaimana putaran kecil itu sekarang bisa dihitung?
Lihatlah betapa sombongnya kamu sebelumnya, masih berpikir untuk mengambil kor aku. Sialan, jika aku tidak menunjukkan kamu sedikit kecakapan aku, kamu akan benar-benar berpikir kamu mampu hanya karena kamu memiliki dua kepala. Petik 2. Xia Chuan Po Gua mengangkat kepalanya dan menatap Big Bear. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan yang gila dan menerkam ke depan. Big Bear terkekeh dan mengambil langkah besar ke depan untuk membawanya, tetapi dia kemudian berhenti di jalurnya. Karena tepat sebelum senjata mereka bentrok, sosok Xia Chuan Po Gua yang terbang tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap, menyilaukan visi semua orang. Kemudian, sosok Xia Chuan Po Gua menghilang secara misterius di tengah-tengah asap. Old Bear, hati-hati, ini adalah teknik siluman legendaris dari ras aneh. Hati-hati, haha, apakah berhati-hati ada gunanya? Menunggu kematianmu, kamu beruang sial. San Chuan Po Ku terkekeh. Big Bear mendengus, langsung mengingat kata-kata Jun Mo Xie. Saat bertarung dengan ras aneh, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah tetap tenang. Mereka memiliki teknik sembunyi-sembunyi mereka, dan benar-benar terlalu sedikit dari kita yang dapat melihat melewatinya. Jadi saat ras aneh menggunakan mode sembunyi-sembunyi mereka, maka jangan pernah mempercayai mata kamu. Pada saat yang sama, ras-ras aneh menyembunyikan diri mereka, tutup mata kamu dan biarkan hati kamu tetap dalam kondisi sebening kristal. Gunakan hatimu untuk merasakan semua yang ada di sekitarmu. Gunakan telinga kamu untuk menangkap suara sekecil apapun, saluran semua semangatmu untuk bertarung. Gunakan hatimu untuk merasakan, gunakan telingamu untuk menangkap, gunakan rohmu untuk bertarung. Big Bear bergumam pelan, kemudian seolah-olah dia memahami sesuatu pada saat itu, dia dengan cepat menutup mata besarnya. Dia perlahan menurunkan pedang di tangan, merilekskan seluruh tubuhnya. Suara gemuruh yang keras terus bergemuruh, tanah di bawahnya masih bergetar, tapi Big Bear tidak bisa lagi merasakan semua ini. Semua indranya digunakan untuk menangkap ancaman fatal yang akan datang. Kiri. Ancaman tiba-tiba muncul, suara kecil angin yang kencang terdengar. Tapi Big Bear tetap tak bergerak. Pada saat hidup dan mati, ia menunjukkan kehebatan ekstremnya sebagai raja dari generasinya sendiri. Dia biasanya ceroboh, tapi kadang-kadang dia bisa tajam. Mendadak. Di sisi kiri yang kosong, kilatan cahaya mata pisau dingin muncul dari udara tipis. Pisau yang sangat ganas memotong ke arah leher Big Bear. Saat kilatan bilah muncul, jaraknya kurang dari 30 cm dari leher Big Bear. Big Bear mengeluarkan ejekan dingin. Memegang pedangnya di tangannya, dia langsung membawanya ke atas. Dentang keras terdengar, pisau fatal dikirim terbang jauh, lalu, pedangnya menusuk di belakang Bloodlight itu. Hah, yang kaget terdengar dari kekosongan, dan lampu sorot benar-benar lenyap. Serangan balik Big Bear juga tidak terjawab. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan suara angin kencang. Xia Chuan Po Gua bergerak dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan semua metode yang memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang sangat kacau dan bising, yang secara sengaja mengganggu indera Big Bear yang tidak ternoda. Dan bilah dingin itu juga meretas dari segala arah, secara acak, tanpa akhir dan tak terduga. Menyerang Big Bear. Big Bear lebih kuat dari Xia Chuan Po Gua dalam hal budidaya, tetapi di bawah serangan aneh musuh, dia tidak memiliki sarana untuk melawan. Dan telah jatuh ke dalam keadaan pasif. Dan metode semacam ini adalah metode yang paling menang yang dimiliki ras-ras aneh di perang masa lalu untuk merebut surga. Mereka sering berhasil menang melawan musuh yang lebih kuat dari mereka dengan teknik sembunyi-sembunyi ini. Dan keterampilan ini disebut sebagai teknik siluman di benua Suan-Suan. Tetapi di antara ras-ras aneh, itu dikenal sebagai teknik pembunuhan stealth. Teknik pembunuh siluman hantu yang bertahan, teknik pembunuh siluman bumi yang bertahan, teknik pembakaran siluman surga yang bertahan. Ekspresi kekhawatiran yang tebal muncul di mata Eagle King, ekspresinya sangat berat saat dia menyaksikan pertempuran. Kekuatan dan kemampuan Swan Bear King memang jauh lebih tinggi daripada Xia Chuan Po Gua. Mereka berada pada level yang sangat berbeda dalam hal kultivasi mereka sendiri. Jika mereka benar-benar bertarung langsung, Eagle King benar-benar yakin bahwa Bear King akan mampu mengubah manusia siam menjijikkan ini menjadi daging cincang dalam beberapa napas. Tetapi saat lawan menggunakan teknik sembunyi-sembunyi semacam ini, tidak peduli seberapa tinggi budidaya Bear King, itu langsung tidak memiliki ruang untuk digunakan. Tidak ada cara untuk menemukan musuh, dan ia telah menjadi target musuh. Bagaimana seseorang bisa berperang seperti ini? Pertahanan terbaik adalah menyerang, ras aneh yang benar-benar menyerang tidak perlu khawatir akan terlihat jelas. Meskipun Bear King telah mengikuti petunjuk Jun Mo Xie dan sementara bertahan melawan serangan lawan, tetapi pasti akan ada kerugian jika seseorang bertahan terlalu lama di pertahanan. Itu berarti itu menyebabkan dia tidak dapat menang. Pada saat ini, Raja Elang tiba-tiba mengerti mengapa selalu ada begitu banyak korban di pihak Suan-Suan dalam perang masa lalu untuk merebut surga. Karena satu-satunya kesempatan untuk menyerang musuh adalah pada saat lawan berhasil menyerang serangan yang sukses. Saat ini senjata mereka tersangkut di daging mereka, dan hanya pada saat itulah mereka benar-benar dapat menangkap lokasi musuh dan membunuh mereka dengan satu serangan.
Tetapi ketika waktu itu tiba, mereka akan pergi ke ambang kehidupan dan kematian terlebih dahulu. Mereka harus mati sebelum mereka bisa melukai musuh. Dengan demikian, hasil terbaik binasa bersama. Pilihan lain adalah untuk menghancurkan diri sendiri pada saat lawan meluncurkan serangan mereka. Jika mereka tidak bisa melihat melewati teknik sembunyi-sembunyi, ini adalah satu-satunya dua metode untuk mengalahkan musuh. Metodenya berbeda, tetapi hasilnya sama. Apakah mereka berhasil menjatuhkan musuh atau tidak, mereka masih harus membayar dengan nyawa mereka. Semua banyak pembudidaya swan dari benua swan-swan telah melewati hari-hari seperti ini selama 10.000 tahun. Berlatih sepanjang hidup mereka, hanya untuk mati dengan gemilang dalam pertempuran seperti ini. Betapa sedihnya hal ini. Sungguh menyedihkan. Tetapi tidak ada cara lain tentang ini. Tidak heran Heaven Saint Palace menyatakan bahwa All Seeing Eye dari Qiao Ying sangat dihormati. Karena hanya Qiao Ying yang bisa melihat melalui teknik siluman ras aneh. Qiao Ying sendiri adalah kunci yang menentukan kemenangan. Pada saat ini, giliran dia dan Bear King berada dalam kesulitan ini. Di belakang mereka adalah 10 miliar kehidupan benua Swan-Swan. Saat ini, hanya ada 6.000 kawan yang mereka berdua pimpin. Bagaimana mereka melawan pertempuran ini? Dengan temperamen Old Bear yang buruk, apakah ia akhirnya tidak dapat menerima kenyataan bahwa ia terjebak dalam pertahanan dan memilih untuk binasa bersama musuh? Raja Elang diam-diam mulai khawatir dan mempercepat kesembuhannya. Pertempuran saat ini sudah menjadi sangat panas. Kilatan aneh dari Bloodlight muncul di udara sekitarnya terus-menerus, berkumpul untuk membentuk jaring besar, menangkap Big Bear di dalamnya. Big Bear tetap berada di jaring raksasa ini yang dibentuk oleh Bloodlight dengan mata terpejam. Dia hanya bisa membela secara pasif. Dia tampak tenang luar biasa, tanpa sedikit pun ketidaksabaran, terus-menerus mempertahankan kondisi pikiran yang paling tenang dan paling murni. Tidak peduli seberapa aneh musuh menyerang, aku akan berdiri seperti gunung, tidak bergerak seperti gunung, sebesar gunung. Saat senjata mereka bertemu, dia langsung meluncurkan serangan balik yang tajam. Dalam serangan baliknya yang tak terhitung jumlahnya, yang membuatnya kecewa, ia menyadari bahwa tubuh dan bilahnya dipisahkan dalam teknik sembunyi-sembunyi semacam ini yang digunakan oleh ras-ras aneh. Bila itu berasal dari sisi ini, tetapi tubuh mereka ada di tempat lain dan secara berbeda tidak sejajar dengan bila itu. Dan posisi mereka terus berubah, tanpa pola untuk dibicarakan. Mencoba menemukan keberadaan lawan yang sebenarnya di bawah serangan semacam ini sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Pertarungan semacam ini tidak diragukan lagi membuat Big Bear merasa sangat frustrasi. Membela dengan mantap adalah satu hal, tetapi frustrasi adalah hal lain. Ketika seseorang tidak bisa lagi menanggungnya, apa yang akan terjadi? Ada kilatan darah. Seperti yang diprediksi oleh Eagle King, pasti akan ada kerugian jika seseorang bertahan terlalu lama di pertahanan. Pisau Siachuan Po Gua akhirnya berhasil mematahkan pertahanan Bear King dan mengiris bahu kiri Big Bear. Itu juga pada saat ini, Big Bear meraung, menggunakan otot-ototnya untuk memegang ujung pisau dan mengayunkan pedangnya ke udara tipis di 3 tempat berbeda. Kemudian, tiba-tiba terdengar erangan dari kehampaan dan panah darah keluar. Big Bear dengan cepat meluncurkan serangan ke arah tempat darah itu keluar. Tapi itu sudah kosong, tapi cahaya pedang yang menyilaukan di udara juga menghilang. Setelah terpojok dan dipukuli untuk waktu yang lama, Raja Beruang akhirnya tidak tahan dan mengikuti langkah-langkah senior sebelum dia. Menggunakan metode melukai dirinya sendiri untuk melukai musuh, untuk mendapatkan kesempatan. Jika bukan karena ada 3.000 saudara dari klan Elang di belakangnya yang membutuhkannya untuk menahan benteng sampai mereka selesai pulih, Raja Beruang pasti tidak akan menggunakan metode semacam ini, tapi memilih untuk binasa dengan musuh. Raja Beruang dari generasinya, bagaimana mungkin ia pernah dirugikan seperti ini sebelumnya? Dengan 2 semburan darah, atmosfer di tempat itu mulai tegang. Samar-samar, diambang ledakan penuh. Di selatan Pillar of Heaven's Mountains, di belakang ras aneh, jumlahnya masih meningkat. Ada banyak ras aneh yang menemukan celah ini. Seperti lalat yang telah menemukan madu, mereka berkerumun tanpa akhir. Jelas bahwa situasinya semakin buruk. Mereka masih membutuhkan waktu lebih lama sebelum semua orang dari klan Elang dapat sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatan mereka. Tetapi jumlah di pihak lawan sudah melampaui 20.000. Big Bear terengah-engah, kedua matanya berangsur-angsur memerah. Bilahnya berkedip lagi, dan bila Siachuan Po Gua datang menyerang seperti sambaran petir. Big Bear mengeluarkan raungan gila, tiba-tiba memutar tubuhnya dan gelombang pedang menusuk ke segala arah. Menyerang di setiap arah yang memungkinkan. Ini tidak diragukan lagi cara untuk melihat melalui metode siluman, tetapi saat metode ini digunakan, selain menggunakan energi dalam jumlah besar, itu juga membuat seseorang rentan terhadap musuh. Tapi ada seruan terkejut. Bear King dapat dengan jelas mendeteksi bahwa rasa bahaya yang menembus tulang secara instan bergerak menjauh. Dari samping, Sang Chuan Poku akhirnya tidak bisa menerimanya dan berteriak dengan marah.
Xia Chuan, apa yang kamu lakukan bajingan? Dia hanya beruang bodoh, namun kamu membiarkannya mengulur waktu yang lama. Petik 2. Xia Chuan Pogua, yang menyembunyikan dirinya, hampir ingin mengutuk. Hanya beruang bodoh. F***, orang ini adalah Raja Beruang yang solid. Dan Saint Emperor tingkat keempat. Aku adalah Saint Emperor tingkat ketiga paling banyak. Sudah terpuji bagi aku untuk bisa memaksanya ke posisi yang tidak menguntungkan untuk waktu yang lama. Jika aku benar-benar mengambil risiko untuk membunuh Raja Beruang ini, maka aku pasti akan mempertaruhkan hidup aku juga. Ini adalah sesuatu yang aku benar-benar yakin. Tidak ada keraguan tentang ini. Jika kamu tidak bahagia maka datang dan lakukan sendiri. Untuk apa kamu berteriak? Aku tahu bahwa kamu cemas, apakah kamu berpikir bahwa aku juga tidak cemas? Setelah Sang Chuan Poku berteriak dengan marah, dia berbalik untuk melihat sisa ras aneh yang mengalir tanpa henti. Orang yang memimpin mereka adalah keluarga Deku yang paling kompetitif dengan mereka. Sepertinya sekelompok bajingan ini juga ingin mendapat penghargaan sebagai yang pertama. Sang Chuan Poku tiba-tiba mengertakkan gigi dan berteriak. Pertempuran pertama merebut Suan-Suan Benua adalah kemuliaan khusus milik sukuku. Aku, Sang Chuan, akan menerima kemuliaan ini. Aku benar-benar tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dari aku. Semua prajurit dari suku Sang Chuan. Biaya, hancurkan sekelompok beruang hitam ini menjadi berkeping-keping. Buka jalan bagi ras kita untuk menyerang benua. Petik 2. Dengan perintahnya, tak terhitung monster berkepala dua berteriak dan maju ke depan. Di belakang mereka, sekelompok ras aneh yang hanya memiliki beberapa kain melilit atasan mereka melihat pemandangan di depan mereka, sebelum mengalihkan pandangan mereka ke seorang pria berkepala dua dengan tubuh kekar. Tuan Deku, apa yang harus kita lakukan? Orang ini adalah pesaing nomor satu dari suku Sang Chuan dari ras-ras aneh. Kepala keluarga Deku, Deku Busang, memandang ke depan dengan dingin dan terkekeh. Perintahkan semua prajurit kita untuk menghentikan langkah mereka, dan jangan bertindak sembarangan. Apakah kita tidak akan bergabung dengan keluarga Sang Chuan dan menerobos garis pertahanan benua Suan-Suan? Seorang pria berkepala dua bertanya. Menembus garis pertahanan, bagaimana bisa ada sesuatu yang mudah? Deku Busang mendengus dingin. Itu adalah pasukan yang dibentuk oleh orang-orang di bawah Raja Beruang Hutan Tianfa di sana. Mereka dapat dikatakan sebagai pejuang terkuat di hutan Tianfa. Mereka pandai bertahan. Jika semua klan kami menerobos Enduring Ghost, dan semua orang dapat menggunakan teknik Kill Stealth Enduring Ghost, secara alami dimungkinkan untuk berurusan dengan pasukan ini. Tetapi saat ini, ada kurang dari 100 dari kita yang dapat menggunakan teknik ini. Sisanya hanya akan dibantai ketika mereka bertemu dengan pasukan Bear Clan. Tanpa sarana serangan balik, pergi ke sana dan mati di pengadilan. Petik 2. Dia memandang dengan murung ke depan. Biarkan orang-orang bodoh dari keluarga Sang Chuan merasakan penderitaan terlebih dahulu. Dan juga melemahkan semangat beruang hitam itu. Tidak akan terlambat bagi kita untuk menyerang. Seperti yang orang Suan-Suan sering katakan, nelayan itu mendapat manfaatnya. Petik 2. Tuhan bijak, banyak orang mulai memuji. Deku Busang sangat senang. Jika kursi ini memperkirakan dengan benar, aku percaya bahwa akan ada kurang dari 200 anggota Sang Chuan yang dapat kembali dari bentrokan ini. Kurang dari 200. Pria berkepala dua di sampingnya semua menghirup udara dingin. Apakah tentara beruang Tianfa benar-benar menakutkan? Ini semua adalah Endurer tingkat ke-9. Dan ada lebih dari 8.000 di antaranya. Hanya ada 2-3 ribu orang di KAM yang berlawanan. Dengan perbedaan ini, tidak memberitahu aku bahwa kami tidak cocok. Petik 2. Tidak hanya mereka tidak cocok, mereka akan dikalahkan dengan sangat. Aku bahkan percaya bahwa musuh tidak akan menderita banyak kerugian. Kilatan kejam muncul di mata Deku Busang. Jika kamu tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke pertempuran, semua menahan napas. Dan pada saat itu, Bear King menjerit nyaring, saudara. Tianfa yang menakjubkan tidak mentolerir penistaan, kekuatan Tianfa tidak mentolerir pelanggaran. Semua orang, biaya, potong semua Beastris start ini. Membunuh mereka semua. Potong semua Beastris start ini. Bunuh mereka semua. 3.000 pejuang beruang berteriak bersama. Dengan deru kolektif, 3.000 pedang muncul di kepala mereka, mencerminkan lautan cahaya pedang di langit. 3.000 tubuh kekar melangkah maju. Santa Venerable Lu dan yang lainnya tetap di belakang untuk memegang benteng. Mereka benar-benar tidak boleh menyerang sebelum para ahli di sisi lain menyerang. 8 dari mereka adalah pasukan paling penting yang melindungi 3.000 prajurit klan elang. Sebelum 3.000 prajurit elang pulih sepenuhnya, mereka tidak mampu melakukan kesalahan. Mengenai situasi saat ini, Santa Venerable Lu dan yang lainnya benar-benar yakin bahwa pertempuran ini tidak membutuhkan mereka. Big Bear dan klannya bisa mengatasinya. Yang perlu mereka lakukan adalah menunggu dengan diam-diam, sampai para ahli dari pihak musuh tidak tahan lagi. 3.000 prajurit beruang dikenakan di depan, suara langkah kaki mereka yang berat berubah menjadi aliran yang tak terhentikan. 3.000 pasang mata dipenuhi dengan niat gila untuk bertempur, niat membunuh mereka melonjak melalui langit.
Meskipun ras aneh adalah kembar siam, salah satunya setara dengan dua manusia biasa, tetapi mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan kekokohan para pejuang klan beruang. Kedua pasukan ini seperti dua arus bentrok, mereka berteriak dan menyerbu ke depan, tanpa niat untuk kembali. Saat ini, bumi semakin berguncang. Hanya ada 100 sang jarak di antara mereka. Seperti tornado, kedua belah pihak hanya mengambil beberapa langkah sebelum bentrok. Dan seketika, darah menghujani. Bagian tubuh yang terpotong-potong berserakan. Dari sudut pandang orang luar, saat kedua belah pihak bentrok, mereka maju ke depan terlepas dari segalanya. Mereka yang jatuh setengah jalan langsung berubah menjadi tumpukan pasta daging. Tangisan menyedihkan, teriakan nyaring, suara bentrok senjata terdengar di seluruh tempat, mengguncang langit, mengejutkan semua orang dari keluarga Deku. Jadi, kemampuan bertarung Tian Fa Beast Kings menakutkan ini. Pertempuran ini telah dimulai dengan cepat, tetapi berakhir lebih cepat. Saat kedua kekuatan bertemu, itu mengungkap pertempuran kematian paling berdarah, paling kejam. Seperti yang Deku Busang prediksi, para prajurit klan beruang lebih kuat daripada para prajurit keluarga Sangchuan, terutama ketika mereka semua dilengkapi dengan senjata kelas dewa yang telah disiapkan khusus oleh Jun Mosie untuk mereka. Semuanya berat, luas dan panjang. Panjangnya hampir 2 meter. Saat itu digunakan, itu adalah pemandangan yang menyilaukan. Bila seperti ini, bahkan tanpa bilah pisau yang tajam, dengan berat bilah dan kekuatan yang luar biasa dari pejuang beruang, itu sudah cukup untuk mengubah seseorang menjadi pasta daging. Ras yang aneh pasti memiliki kehidupan yang ulet, melampaui kehidupan manusia biasa. Bahkan jika pedang panjang menembus hati mereka atau organ vital lainnya, setengah dari tubuh mereka masih bisa melanjutkan pertempuran. Tapi, bahkan dengan fisik yang kuat dan unik, itu tidak mampu menahan peretasan dari pisau yang panjang, tajam dan berat. Saat bilah itu diayunkan, orang itu berubah menjadi 4 bagian. Tidak peduli seberapa uletnya mereka, di hadapan para prajurit ganas ini, itu hanya lelucon. Hanya lelucon. Lagi pula, tidak semua ras aneh adalah Hell Enduring Ghost. Meskipun ada banyak dari mereka dalam pertempuran ini, hanya ada 80 dari mereka yang bisa menyembunyikan diri. Dalam pertempuran kacau balau skala besar ini, meskipun mereka berhasil berguna dan melukai beberapa prajurit dari klan beruang, itu juga karena kekacauan seperti ini sehingga banyak Hell Enduring Ghost terbunuh dalam baku tembak. 3.000 bilah raksasa yang panjangnya 2 meter terangkat pada saat yang sama, bahkan jika kamu tahu cara menyembunyikan diri, tubuh kamu tidak mampu benar-benar berubah menjadi udara tipis, kan? Jika kamu beruntung dan cincang, mengirim darah kamu terbang, saat berikutnya, semua bilah klan beruang menghujani kamu. Saat kedua belah pihak bentrok, setidaknya ada 30 Hell Enduring Ghost yang telah tewas dalam baku tembak berantakan. Setiap hantu neraka abadi yang abadi memiliki kehebatan yang luar biasa. Mereka akan memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan hasil dalam pertempuran individu atau pertempuran skala kecil dengan bantuan teknik sembunyi-sembunyi mereka. Tetapi dalam pertempuran skala besar di mana 10.000 orang bertempur, dalam pembunuhan yang berantakan, kontra dari teknik tersembunyi ini benar-benar jelas. Karena tidak peduli seberapa bagus mereka dalam menyembunyikan diri, mereka tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan dari para ahli yang datang dari segala arah. Jadi, masuk akal jika korban seperti ini muncul. Itu yang diharapkan. Menjelang akhir, Sangchuan Poko melihat ada sesuatu yang salah dan segera memerintahkan semua hantu Enduring Hell untuk mundur. Hatinya sangat sakit sehingga dia hampir pingsan, dia telah mengerahkan 76 Hell Enduring Ghost untuk mengambil keuntungan di antara kerumunan, tetapi dia tidak berharap untuk membayar harga yang begitu berat dan menyakitkan untuk itu. Ada kurang dari 50 yang berhasil kembali, dan hampir 30% dari mereka terluka. Ini merupakan pukulan besar bagi keluarga Sangchuan. Tetapi setelah Hell Enduring Ghost mundur dari pertempuran berubah menjadi pembantaian sepihak. Prajurit beruang paling berhati-hati dan khawatir tentang mereka yang mampu menyembunyikan diri. Mereka tidak takut bahwa mereka akan menyerang mereka, tetapi takut bahwa mereka akan menyelinap melewati mereka dan menyerang saudara-saudara elang mereka yang masih belum pulih. Dengan demikian, mereka semua berada di bawah tekanan mental yang sangat besar selama pertempuran. Dan pada saat yang sama, sangat berhati-hati. Tetapi saat hantu abadi neraka dari keluarga Sangchuan mundur, semua pejuang beruang seperti sapi liar yang dilepaskan dari pagar mereka. Bilah dengan panjang 2 meter, sembarang-sembarang dari mereka dengan mudah berbobot 100 kaki, datang merobohkan. Itu seperti memotong beras, satu ayunan memotong seluruh tambalan. Ke arah belakang, Big Bear masuk ke suasana hati dan memerintahkan anak buahnya untuk membentuk kelompok 10, mengayunkan pedang mereka pada saat yang sama. 10 bilah berayun pada saat bersamaan, dalam radius 30 zang, banyak kepala terguling di tanah. Seperti sebuah trailer yang membawa semangka telah terbalik, kepala-kepala berguling kemana-mana. Darah segar disemprotkan seperti air mancur, membentuk pelangi indah di udara sebelum mendarat di tanah. Mereka menguap di tanah merah gelap. Membunuh. Jangan tinggalkan satu pun dari mereka. Big Bear berteriak dengan tatapan menyeramkan. Bunuh. Semua pria beruang klan berteriak pada saat yang sama.
kecenderungan pertempuran yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Sifat buah Swan Beast yang telah ditekan dalam tulang mereka meledak dalam pertempuran berdarah ini. Warriors beruang yang menakutkan, prajurit Tianfa yang menakutkan. San Chuan Poku menjadi pucat. Melihat pertempuran saat ini, seluruh tubuhnya tidak bisa membantu tetapi bergetar. Anak buahnya masih menyerbu ke depan, tetapi San Chuan Poku tahu bahwa pertempuran ini telah berakhir. Tidak peduli bagaimana itu berakhir, dia sudah selesai. Dia benar-benar kalah. Tidak peduli seberapa ganas atau haus darah, fakta bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan ada di wajahnya. Selain dari Hell Enduring Ghost yang telah mundur, orang-orang yang tersisa hanya penerima tingkat ke-9. Mereka, paling banter, setara dengan Roh Xuan. Berjuang melawan 3.000 ahli Saint Emperor. Dan mereka semua menggunakan senjata ilahi. Perbedaan semacam ini, itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Itu hanya akan menjadi pembantaian satu sisi. Berapa banyak pria yang naik, itulah berapa banyak pria yang akan mati. Sekelompok beruang hitam bodoh itu benar-benar tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dengan suara pertempuran, darah di tanah menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Awalnya, karena suhu tanah yang tinggi, ia bisa dengan cepat menguap dan hanya meninggalkan noda coklat. Tapi sekarang, itu genangan darah. Dalam lingkungan yang begitu panas, ia tidak dapat menguap tepat waktu. Semua prajurit beruang ini berlumuran darah. Tapi ada sedikit darah yang berasal dari luka mereka sendiri, cedera yang bisa dilakukan sekelompok serangga biasa-biasa saja terhadap mereka terlalu sedikit. Selain dari beberapa luka yang lebih berat dari Hell Enduring Ghost pada awal pertempuran, hampir tidak ada yang memiliki luka baru. Dengan mundurnya Hell Enduring Ghost, perbedaan dalam kekuatan bahkan lebih besar. Mereka bahkan tidak terluka. 3.000 prajurit pemberani dari klan beruang, ketika dihadapkan dengan kekuatan ras aneh yang beberapa kali lipat dari jumlah mereka, jumlah kematian adalah 0. Ini sudah diduga. Tidak peduli berapa banyak semut yang ada, itu tidak berarti di hadapan seekor gajah. Terutama ketika itu bukan hanya satu gajah, tetapi sejumlah besar dari mereka. Tidak satu pun dari 3.000 orang dari klan beruang yang mau mundur, bahkan mereka yang terluka karena Hell Enduring Ghost. Mereka semua melambaikan pedang mereka dengan sekuat tenaga, seperti gunung pedang yang besar, melakukan pembantaian sepihak, tanpa henti meretas dan memotong. Di belakang mereka, tanah ditutupi dengan pasta daging. Tidak ada mayat yang tersisa. Mungkin karena mereka semua memegang pedang mereka pada saat yang sama, salah satu anggota ras aneh akan memiliki 10 pisau terbang ke arah mereka. Dengan demikian, mereka berakhir di lebih dari 40 bagian. Saat mereka terjebak, mereka tercabik-cabik. Di hadapan 3.000 pejuang klan beruang, suku San Chuan yang terdiri dari hampir 10.000 orang semuanya berubah menjadi genangan darah. Dan daging cincang, dalam waktu yang sangat singkat. Dan 3.000 pejuang beruang, di bawah pimpinan Big Bear, berdiri di depan ras-ras aneh, menginjak darah segar dan pasta daging. 3.000 pasang mata besar mengalir dengan niat membunuh yang mengerikan. Aura membunuh yang menakutkan itu. Secara bersamaan, mata haus darah ini semua melirik ras aneh yang berkumpul di belakang keluarga San Chuan. Mata semua pejuang beruang ini dipenuhi dengan semangat, haus akan babak pembantaian lagi. Ayo, pertempuran semangat lainnya. Jelas bagi mereka, pertempuran ini tidak cukup kuat. Kualitasnya tidak memadai. Ini, belum memuaskan. 3.000 bilah besar mengkilap diturunkan secara seragam. Darah segar lengket menetes tanpa henti ke tanah. Ada puluhan prajurit yang menderita luka parah sebelumnya karena serangan mendadak dari Hell Enduring Ghost yang tersembunyi. Tetapi saat ini, mereka masih tetap dalam formasi. Tidak sedikit pun rasa sakit atau ketidaknyamanan yang terlihat di wajah mereka. Seolah luka dan bekas luka terbuka yang berdarah itu tidak ada di tubuh mereka. Sebelum mereka berangkat, Jun Mosia telah memberi semua orang pil Heaven Reversal untuk mempertahankan hidup mereka. Tapi saat ini, mereka masih dengan kuat menahan rasa sakit dari luka-luka mereka. Karena mereka semua merasa bahwa luka ringan ini masih jauh dari membutuhkan efek dari Heaven Reversal Pills. Kita masih bisa bertahan, sekarang masih bukan waktu untuk menggunakan pil ilahi. Di sisi lain, ras-ras aneh yang selalu terkenal karena brutal dan haus darah semuanya menunjukkan ekspresi kaget dan takut di mata mereka. Ini termasuk Deku Busang yang telah menonton dari belakang juga. Awalnya, Deku Busang berpikir bahwa dia telah memberikan perkiraan yang terlalu tinggi tentang kekuatan suku-suku beruang. Tetapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa evaluasinya masih terlalu rendah. Dengan kepakan sayapnya yang kuat, yang pertama selesai memulihkan kondisinya, Raja Elang terbang dan mendarat di hadapan Big Bear. Budidaya Raja Elang adalah yang paling mendalam di antara suku Elang, dan secara alami pulih tercepat. Big Bear mengeluarkan suara di tenggorokannya dan mentransmisikan suaranya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu masih terlalu temperamen. Elang Raja mendengus dingin, misi yang diberikan kakak perempuan dan ipar laki-laki kepada kami adalah bertahan selama mungkin. Untuk menghalangi perkembangan pasukan ras aneh. Tetapi hanya sampah acak yang muncul sudah cukup untuk membuat kamu marah dan mengadu luka-luka terhadapnya. Berapa banyak nyawa yang harus kamu mainkan dengan lawan seperti itu?
Kita bisa mati, tetapi kita masih harus setidaknya menunggu sampai pasukan cadangan tiba sebelum kita diizinkan mati. Sebelum mereka sampai di sini, kita tidak boleh mati bagaimanapun caranya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunda selama mungkin. Hanya dengan hidup kita dapat menghentikan ras aneh dari berbaris ke benua Suan-Suan. Big Bear membuka dan menutup mulutnya beberapa kali, akhirnya menundukkan kepalanya dan bergumam, "Kamu benar, aku terlalu dibutakan oleh amarah tadi." Pengakuan kesalahannya ini benar-benar membuka halaman baru dalam sejarah. Ini adalah Raja Beruang Tianfa yang agung, beruang besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengakui bahwa dia salah. Karena kita akan bertarung dalam pertempuran yang panjang, kita harus terlebih dahulu bisa mengendalikan emosi kita. Mata Eagle King bersinar saat dia menambahkan, "Kami masih memiliki 8 senior Saint Venerable yang hebat di belakang kami. Selain dari orang-orang kami sendiri, tidak ada cara bagi musuh untuk mengetahui hal ini. Ini juga kartu truf terkuat kami. Meskipun banyak ras aneh itu, mereka memiliki pakar sejati yang sangat terbatas. Selama kita tidak mematahkan peringkat dan tetap tenang, kita pasti bisa bertahan." Petik 2. Ya, Big Bear benar-benar yakin ketika dia mengangguk. "Aku akan mendengarkanmu kalau begitu. Keke, elang kecil, kamu benar-benar sesuatu yang lain. Otakmu itu benar-benar licik dan licikah, aku belum pernah memperhatikan ini sebelumnya." Petik 2. Siapa yang kamu sebut licik? Adikmu licik. Ini disebut cerdas, mengerti. Elang King memutar matanya dan memandangi otot yang dipimpin orang ini tanpa berkata-kata. "Pernahkah kamu menemukan, setelah pertempuran itu, kami telah mengekspos kelemahan besar dari ras-ras aneh itu? Atau lebih tepatnya, itu adalah kelemahan yang bisa kita manfaatkan." Petik 2. Kelemahan. Cacat. Cepat, katakan lebih jelas. Big Bear mengangkat alisnya dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Orang-orang yang bertarung dengan ras aneh adalah suku beruangmu, dan orang-orang yang keluar dengan kemenangan luar biasa juga adalah kalian semua. Sekarang, sebagai Raja Suku Beruang, kamu sebenarnya belum menemukan apapun. Mungkinkah kepala kalian yang beruang benar-benar penuh dengan otot?" Eagle King menamparkan dahinya dan mendesah, kelemahan yang disebut adalah bahwa para ahli dari ras yang aneh, orang-orang yang dapat menyembunyikan diri, tidak cocok untuk pertempuran skala besar yang kacau. Petik 2. Orang-orang yang bisa menyembunyikan diri tidak cocok untuk pertempuran skala besar. Itu tidak benar. Apakah saudara-saudara kita terluka oleh orang-orang sembunyi itu? Pembantaian satu sisi baru dimulai setelah mereka mundur. Big Bear balas, sangat jelas tidak menyadari hal ini. Eagle King mendengus dan melanjutkan dengan ekspresi gelap. "Aku tidak mengatakan bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran kacau, tetapi teknik stealth kills mereka tidak cocok untuk pertempuran kacau." Setelah beberapa pemikiran, Eagle King menambahkan kalimat lain, lebih khusus lagi, teknik penyembunyian misterius itu membuat mereka lebih berbahaya dalam pertempuran kacau skala besar. Apa artinya itu? Big Bear membelalakan matanya, merasa agak bingung. Ambil contoh raja ini, aku bertarung dengan cara yang persis sama, apakah itu pertarungan 1 lawan 1 atau pertempuran yang kacau balau. Aku pernah mendengar ada ahli yang hanya kuat dalam pertarungan tunggal dan menjadi tidak berguna dalam pertempuran kacau tidak berguna. Alasan macam apa itu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu beruang bodoh. Kamu beruang terbelakang. Terlalu baik untuk mengatakan bahwa kepala kamu dipenuhi dengan otot, otakmu hanyalah sebongkah batu. Sebuah batu, itu bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Eagle King hampir melompat-lompat di tempat dengan marah. Apa yang bisa dipahami orang dengan batu untuk otak? Benar-benar terlalu banyak membuang air liurnya untuk berbicara dengannya. Saat dia berpikir di sini, Eagle King bahkan lebih terkesan dengan Jun Mo Xie sekarang. Kenapa beruang bodoh ini selalu bisa mengerti ketika ipar berbicara kepadanya? Elang tua ini telah menyia-nyiakan beberapa ratus tahun hanya untuk mencoba berbicara dengan beruang ini ya. Setelah menggerutu dalam waktu yang lama, dia akhirnya mengertakkan gigi dan mentransmisikan. "Aku sedang berbicara tentang teknik sembunyi-sembunyi mereka, memahami. Kalian adalah orang yang punya otot untuk otak. Bagaimana aku tidak tahu bahwa kamu berbicara tentang teknik sembunyi-sembunyi mereka? Tapi apakah itu masih berhubungan?" Big Bear berkata dengan sedih. "Kata-katamu ada di mana-mana, tanpa sedikit pun logika. Aku belum pernah mendengar bahwa teknik sembunyi-sembunyi tidak dapat digunakan untuk pertarungan skala besar. Pertempuran besar ada di depan kita, dan musuh-musuh tumbuh semakin banyak. Namun, kamu di sini membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal ini. Jika waktu terbaik untuk pertempuran tertunda, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, elang kecil, tolong gunakan otakmu yang bagus untuk digunakan dengan baik, oke? Jika kamu tidak bisa melakukan itu, cukup melangkah ke samping dan perhatikan bagaimana kakak laki-laki ini membunuh." Petik 2. Kamu benar-benar berbicara denganku tentang kehilangan kesempatan yang tepat untuk bertarung. Aku akan meludah dengan mulut penuh darah. Eagle King berada di ambang kehancuran mental. Kamu adalah raja sebuah suku Tetapi selain menyimpan omong kosong di otak kamu, apakah benar-benar tidak ada yang lain? Tidakkah kamu perhatikan bahwa hampir 30 Hell Enduring Ghost mati karena pedang kamu tadi? Apakah kamu tahu apa artinya itu? Petik 2. Tentu saja,
kata Big Bear dengan arogan. Itu secara alami berarti bahwa suku beruang kita berkontribusi besar pada perang. Bagaimana mungkin raja ini tidak tahu? Petik 2. Siapa yang berbicara dengan kamu tentang kontribusi? Karena kamu berhasil menyadarinya, kamu sebenarnya tidak melihat kelemahan yang jelas itu. Eagle King membelalakan matanya dengan tak percaya. Kakak keempat. Kamu, kembali saudaraku sayang. Petik 2. Omong kosong. Big Bear memutar matanya, kami jelas bersaudara, mungkinkah kamu tidak menganggapku sebagai saudara? Jika itu masalahnya, kamu telah terlalu banyak. Petik 2. Aku menyerah, aku benar-benar menyerah. Eagle King merasa ingin menangis. Aku akan jujur padamu, tolong lepaskan aku. Big Bear benar-benar terdiam. Kalau begitu, aku akan menjelaskannya kepadamu sedikit demi sedikit. Begini, sebagian besar dari 30 Hell Enduring Ghost yang mati adalah Hell Enduring Ghost level rendah. Sebagian kecil, sekitar 4 atau 5, adalah Hell Enduring Ghost tingkat menengah. Yang tingkat menengah kira-kira memiliki kekuatan yang setara dengan yang mulia. Kalau bukan karena orang-orang itu, aku mungkin tidak bisa mengatakannya sama sekali. Tapi, menurut standar yang mulia di benua Suan-Suan kita, tidak peduli seberapa lemah yang mulia, mereka tidak akan begitu lemah hingga terbunuh hanya dalam beberapa irisan. Tapi ras aneh ini masih mati, titik itu tidak diragukan lagi sangat tidak masuk akal. Petik 2. Suara Eagle King berubah lebih cepat dan lebih mendesak. Gua Xia Chuan Po yang kamu bertukar pukulan dengan beberapa saat yang lalu, juga berada di sekitar tingkat Hell Enduring Ghost tingkat menengah, meskipun itu bisa dianggap peringkat agak lebih tinggi, itu tidak boleh terlalu banyak. Namun, orang itu masih bisa memaksa kamu ke keadaan pasif dengan hampir tidak ada kesempatan untuk menyerang. Seberapa menakjubkan dan setajam itu. Aku mengerti, mata Raja Beruang melebar. Kamu mengerti, tapi aku belum selesai. Eagle King terkesiap tak percaya. Apakah saudara lelakinya yang keempat ini tiba-tiba menjadi pintar? Setelah berbicara begitu lama, anak kecilmu hanya menggunakan cara memutar untuk mengkritikku. Kamu mengeluh bahwa aku tidak bisa menangani sepotong kecil sampah itu dan ada di sini untuk mendorong aku. Sialan, kamu tidak mengalami gangguan berurusan dengan kecil yang tak terlihat, jadi kamu tidak tahu bagaimana itu bagi aku. Mudah berbicara dan menilai sambil berdiri dari pinggir lapangan. Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak pergi dan mencobanya sendiri? Big Bear menggeram sedih. Kakak, pengertian macam apa ini? Berhentilah main-main, biarkan aku selesai bicara. Berdasarkan apa yang aku katakan sebelumnya, setidaknya ada 4 atau 5 musuh dengan kekuatan semacam itu di antara mereka yang baru saja terbunuh. Bisakah kamu percaya bahwa hanya dengan kekuatan dari orang-orang di bawah kamu, bahwa mereka dapat membunuh mereka begitu sederhana, bahkan menebang 20-30 dengan mudah? Dan di pihak kita, tidak ada satupun korban, dan tidak ada yang kehilangan kemampuan mereka untuk terus bertarung. Kamu harus tahu kekuatan pria kamu sendiri dengan sangat baik. Tidak mungkin mereka semua juga adalah Saint Emperor seperti kamu kan? Petik 2. Kamu benar, sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya ada sesuatu yang aneh tentang itu. Big Bear akhirnya mengerti. Mengangkat alisnya, dia bertanya-tanya dalam pemikiran yang mendalam. Jadi, apa alasannya? Iya, kakakku tersayang, berhenti berusaha memikirkannya. Pada saat kamu berhasil memikirkannya, perang berikutnya untuk merebut surga akan dimulai. Eagle King memutar matanya dan membentak. Biarkan aku memberitahumu semuanya secara langsung. Jika aku menebak dengan berani, ras aneh ini, bahkan yang tingkat tinggi, perlu membayar harga yang besar untuk menggunakan teknik stealth kills. Eagle King mengucapkan kata-kata itu perlahan. Dan harga itu kemungkinan besar mereka perlu mengorbankan pertahanan mereka. Dengan kata lain, Suan Qi yang melindungi mereka diturunkan ke titik terendah saat mereka menggunakan teknik itu. Meskipun mereka dapat sepenuhnya menyembunyikan diri dan membingungkan musuh, bahkan membiarkan mereka untuk menyerang sesuka hati, saat mereka menderita serangan, bahkan benjolan kebetulan, itu akan menghasilkan kerusakan besar. Ini terutama lebih jelas melawan lawan yang jauh lebih kuat daripada mereka. Saat mereka tertabrak, itu akan menjadi cedera berat. Jika mereka melawan lawan yang menggunakan peledakan diri untuk menangkap mereka, mereka pasti akan membayar dengan nyawa mereka. Ini tidak seperti kita yang dapat mengambil peledakan diri dari lawan yang lebih lemah dan bertahan dengan mengandalkan Suan Qi defensif eksternal kita untuk menyerap kerusakan. Terlepas dari itu, masalah ini tidak memiliki penjelasan logis lainnya. Lang King mendengus dingin ketika kilatan sengit muncul di matanya. Kalau tidak, bahkan jika para ahli itu dipengaruhi oleh riak energi yang tersesat dalam pertempuran yang kacau barusan, mereka seharusnya bisa menghindari cedera apapun hanya dengan budidaya yang mulia. Dan bahkan jika mereka melakukan kesalahan dan menerima serangan langsung, mereka tidak boleh mati dalam satu serangan. Tidak peduli seberapa kebetulan itu, tidak mungkin bagi mereka untuk mati dalam 20 besar, 30 ahli dalam beberapa serangan. Petik 2. Itu memang aneh. Dengan standar mereka, seharusnya tidak mudah bagi mereka untuk mati. Big Bear menggosok dagunya dengan pertimbangan mendalam. Meskipun Yang Mulia tidak memiliki harapan untuk menang melawan lawan setingkat Saint dan Saint Emperor, itu seharusnya tidak sampai pada titik di mana mereka akan mati hanya dengan satu serangan.
Jika sesederhana itu, bocah yang bertarung melawan aku sebelumnya akan terbunuh sejak lama. Petik 2. Bahkan lebih sedikit perlu berbicara tentang pemogokan yang tidak disengaja. Tetapi pada akhirnya, memang serangan tak disengaja inilah yang menewaskan begitu banyak. Tambah Eagle King. Jika itu masalahnya, bajingan licik itu benar-benar tidak cocok untuk pertempuran skala besar. Setidaknya, mereka tidak bisa menggunakan teknik siluman terkutuk itu untuk menyerang di tengah pertempuran skala besar. Big Bear tersenyum bahagia. Sebelumnya, melawan si acuan Po Gua, ia bisa dikatakan telah menghabiskan banyak upaya. Pada akhirnya, dia tidak dapat melakukan apapun pada orang lain, dan jika bukan karena dia mengingat kata-kata peringatan yang diulang dari Jun Mosie, untuk fokus mempertahankan semuanya, dia mungkin benar-benar tidak dapat mundur dengan utuh. Tetapi jika Hell Enduring Ghost itu benar-benar tidak cocok untuk bertarung dalam pertempuran skala besar, atau jika mereka tidak dapat menggunakan teknik siluman kebencian mereka dalam pertempuran kacau, poin ini saja berarti bahwa mereka akan dapat bertahan lebih lama dalam kampanye ini untuk menahan garis. Meskipun begitu, kita masih belum bisa optimis membabi buta saat ini. Meskipun bajingan itu tidak cocok untuk pertempuran skala besar, itu masih akan tergantung pada keberuntungan untuk membunuh atau melukai mereka dalam pertempuran kelompok. Dan ketika jumlah kita menyusut, keuntungan kita juga akan hilang dengan cepat. Lagi pula, kita masih tidak bisa tahu di mana para bajingan itu bersembunyi. Petik 2. Ekspresi Eagle King berubah berat. Juga, meskipun aku sudah menemukan poin ini, kami masih belum bisa menunjukkan strategi yang baik untuk memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan tentang kelemahan mereka. Andai saja tetua sister atau ipar laki-laki ada di sini. Ketika datang ke akal untuk berperang, mereka adalah para profesional sejati. Petik 2. Dengan hanya sekelompok orang ini, apakah mereka masih layak untuk memiliki kakak perempuan dan kakak ipar bertindak secara pribadi? Big Bear mendengus dengan jijik. Jika orang-orang yang menyebalkan itu tidak menggunakan teknik penyembunyian mereka, ayah ini bisa mengalahkan 10 dari mereka sendirian. Eagle King mengerutkan mulutnya dan memutar matanya, mengambil kata-kata Big Bear sebagai kentut. Apakah ada alasan bagi orang lain untuk tidak menggunakan keterampilan menguntungkan semacam ini yang memungkinkan mereka untuk bertarung melawan seseorang yang lebih kuat? Jika itu kamu, apakah kamu tidak akan menggunakannya? Eagle King merasa bahwa tinggal bersama dengan beruang idiot ini akan menurunkan kecerdasannya, jadi dia melangkah dengan tegas, bergerak sejauh mungkin dari orang itu. Jika otak cerdiknya juga akhirnya berubah menjadi batu atau tumpukan otot atau apapun, itu akan benar-benar tak terbayangkan. Ketika mereka berbicara secara diam-diam tentang bagaimana cara terbaik menggunakan penemuan baru ini melawan ras-ras aneh, pihak lain juga sedang berdiskusi dengan mendesak. Kedua belah pihak saling mengamati, dan pertempuran telah jatuh ke jalan buntu sementara. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan pertempuran mengejutkan Tianfa Beartribe dan metode pembunuhan yang kejam telah mengejutkan semua prajurit ras Haus Darah yang aneh ini pada saat ini. 10.000 tentara yang kuat penuh. Jika monster siam itu terbelah di tengah, itu akan menjadi 20.000 pria bertubuh penuh. Tapi begitu saja, mereka telah dibantai dan dipotong. Selanjutnya, semuanya telah disaksikan dengan jelas oleh orang banyak. Citra mengerikan macam apa ini? Beberapa bagian siam perempuan dari ras aneh sudah mulai muntah. Sang Cuan Poku dengan bodohnya melihat kekacauan di hadapannya, dan wajahnya yang awalnya tegas tampak agak putih. Ekspresi kesakitan dan kebencian yang tak terlukiskan berkedip di matanya, juga ketakutan. Dalam letusan gunung berapi mendadak sebelumnya, para ahli ras aneh ini kebanyakan hanya peduli menyelamatkan diri, melarikan diri dengan cepat sambil meninggalkan yang lama, lemah, dan sakit untuk mati di bawah hujan api dan abu. 10.000 ahli ini dapat dikatakan sebagai sisa terakhir dari pasukan klan Sang Cuan. Pada saat yang sama, mereka juga kekuatan terkuat. Kalau tidak, bagaimana orang acak dapat memiliki kekuatan neraka Enduring Ghost tingkat ke-9? Namun, kekuatan seperti itu bahkan tidak bertahan melewati waktu yang diperlukan untuk tongkat dupa untuk membakar, sebelum benar-benar dikalahkan. Terlepas dari kurang dari 50 Hell Enduring Ghost yang berhasil melarikan diri, sisanya semua hilang. Mulai sekarang, klan Sang Cuan pada dasarnya dapat dianggap telah dimusnahkan. Saat ini, hasil terbaik untuk sisa-sisa klan mereka adalah menjadi budak dari klan lainnya. Pada saat ini, 3.000 prajurit beruang perkasa di mata Sang Cuan Poku, telah menjadi tembok baja yang tidak dapat disangkal dan tak terkalahkan. Sang Cuan Poku cukup yakin bahwa bahkan jika mereka mengumpulkan semua pasukan paling elit dari 10 klan besar terdekat untuk melakukan serangan frontal, bahkan jika mereka pada akhirnya bisa melakukan terobosan, kemenangan akan datang dengan biaya yang tak terbayangkan. Di belakangnya, bibir Deku Busang bergetar sedikit, dan tenggorokannya agak kering. Sambil menarik napas panjang, dia memaksa dirinya untuk tenang. Duduk di puncak gunung dan menyaksikan dua pertempuran harimau tidak diragukan lagi adalah hal yang baik. Tetapi, bagaimana jika bukan dua harimau yang bertarung, tetapi seekor harimau dan seekor kucing? Atau bagaimana jika itu adalah sekelompok harimau yang bertarung melawan sekelompok kucing?
Di sisinya, para ahli lain yang telah mendesaknya untuk bergabung dengan klan Sangcuan untuk bertarung beberapa saat yang lalu benar-benar terpana sekarang. Saat ini, tatapan mereka hanya dipenuhi dengan rasa takut dan sedikit lega. Untungnya, kami tidak naik sekarang. Pemimpin itu memang berpandangan jauh dan bijaksana. Pada saat itu, puluhan tatapan memuja menyapu wajah Deku Busang. Biasanya, Deku Busang akan merasa bahagia dan bangga ketika dia ditunjukkan rasa hormat semacam ini. Tapi sekarang, dia hanya merasa bahwa hatinya dingin, dan punggungnya basah oleh keringat. Nasib klan Sangcuan telah ditentukan, dan itu tentu saja merupakan hal yang baik bagi mereka. Namun, orang-orang yang akan menghadapi prajurit BR3B yang ganas selanjutnya kini menjadi mereka. Bisakah mereka menahan tuduhan? Atau lebih tepatnya, apakah mereka memiliki kemampuan untuk menang dan membuka pintu pertama ke benua Suan-Suan untuk sisa ras mereka? Belalang memuntit jangkrik, sementara Oriole bersembunyi di belakang. Dalam situasi seperti itu, Oriole tidak diragukan lagi akan berakhir sebagai pemenang terbesar. Tetapi bagaimana jika jangkrik itu benar-benar jangkrik robot mesin dengan kekuatan mengerikan yang jauh melampaui harapan Belalang dan Oriole? Apa hasilnya nanti? Berdiri di seberang pejuang suku Bear yang perkasa, ditelusuri oleh Big Bear yang pembunuh, Deku Busang merasakan sedikit penyesalan untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Big Bear dan Eagle King telah menyelesaikan diskusi mereka. Mengambil beberapa langkah ke depan, Big Bear berteriak dengan berani. Balap ras aneh, potongan-potongan sampah yang berseberangan, siapa lagi yang berani maju untuk bertarung di ronde lain? Kakek ini belum membunuh sampai kenyangku. Petik 2. Raungan itu memekakkan telinga keras dan mendominasi, dan bahkan gunung berapi di kejauhan tampaknya terpengaruh olehnya, berubah menjadi lebih agresif. Seorang pahlawan berdiri di pintu masuk pas, menghalangi pasukan 10.000. Menopang langit dan menstabilkan bumi hanya dengan kekuatan satu orang. Saat ini, kedua kalimat itu dapat digunakan dengan sempurna untuk menggambarkan Big Bear. Melihat keganasan raja mereka dan kekuatan pahlawan yang sombong, 3.000 beruang lainnya juga merasakan gelombang darah panas naik di dada mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka semua mengambil langkah maju. 3.000 kaki yang berat mendarat bersama pada saat yang sama, memicu ledakan keras. Pada saat yang sama, awan debu besar diaduk ke udara. 3.000 beruang perkasa meraung berbarengan. Siapa lagi yang berani maju untuk bertarung di ronde lain? Kakek ini belum membunuh sampai kenyangku. Petik 2. Dari 3.000 prajurit beruang ini, bahkan yang terlemah telah mencapai kekuatan yang mulia. Saat mereka meraung bersama-sama menggunakan energi suan mereka untuk meningkatkan suara mereka, itu benar-benar suara gemetar surga. Seolah-olah dewa pertempuran primordial baru saja meledak dari bumi, meraung ke langit. Di sisi lain, Sangcuan Poku dan Deku Busang hanya merasakan gelombang debu menyapu mereka, menyebabkan mereka merasa sesak napas. Pada saat itu, mereka tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah besar ke belakang. Surga, untuk berpikir bahwa mereka belum membunuh sampai kenyang setelah pembantaian berdarah seperti itu. Eksistensi seperti apa mereka? Bukan hanya mereka berdua, prajurit tak terhitung lainnya dari ras aneh juga mundur beberapa langkah mundur. Raungan tunggal telah memaksa puluhan ribu prajurit ras aneh untuk mundur. Dominasi macam apa ini? Siapa yang bisa menghadapi pasukan perkasa ini? Tepat pada saat ini, lolongan angin yang ribut terdengar, semakin keras. Kedua belah pihak melihat ke atas pada saat yang sama, hanya untuk menemukan bahwa angin barat daya yang sebelumnya keras benar-benar telah mengubah arah. Berubah menjadi angin timur laut. Angin barat daya jelas masih bertiup, tetapi angin timur laut yang lebih tirani semakin kuat. Di langit, dua petak awan, satu yang bepergian ke selatan, dan yang lain utara, bertabrakan dengan keras di bawah desakan angin di belakang mereka. Suara menakutkan terdengar, dan hujan es tinju yang tak terhitung jumlahnya menghujani semua orang. Prajurit suku Elang sudah benar-benar pulih sekarang, dan mereka berbaris di belakang prajurit suku Bear, berdiri diam. Dengan kultivasi mereka, meskipun hujan es ini tiba-tiba dan kuat, itu hanya menyebabkan beberapa rasa sakit yang tidak signifikan. Itu bukan sesuatu yang tak tertahankan. Tapi itu kasus yang berbeda untuk orang-orang di pihak Deku Busang. Meskipun tentara mereka tiba dalam gelombang yang tak henti-hentinya, dan hanya dalam waktu singkat telah mengumpulkan tidak kurang dari 40 hingga 50 ribu pasukan, dan ada juga sejumlah ahli yang baik di antara mereka, tetapi masih ada perbedaan besar dalam kekuatan individu. Karena betapa tiba-tiba serangan gencar dari bencana alam yang tak terduga ini, dan dengan mereka yang terlalu dekat bersama-sama dengan tempat untuk bersembunyi, hujan es menabrak mereka. Yang sial bahkan berakhir dengan seluruh kepala mereka dipenuhi luka berdarah. Namun, kedua belah pihak tidak memperhatikan hal ini. Mereka semua memandang ke atas ke langit dengan ragu-ragu. Karena, badai hujan es yang tiba-tiba ini terlalu tidak masuk akal. Itu terlalu absurd. Namun, hal yang absurd benar-benar terjadi. Itu belum semuanya, masalah angin yang bertiup kedua arah sekaligus, bahkan bertabrakan dengan kuat seperti ini, adalah sesuatu yang mereka juga belum pernah lihat atau dengar sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi?
Hujan es turun sesaat, dan kemudian berhenti tiba-tiba ketika tiba. Situasi seperti itu seolah-olah langit membuat ulah, meraih ember besar hujan es dan melemparkannya langsung ke bawah. Ketika ember itu kosong, itulah akhirnya. Meskipun hujan batu es ini berumur pendek, tanah masih diisi dengan lapisan tebal batu es ukuran batu bulat berkilau di bawah sinar matahari. Satu-satunya hal adalah suhu daerah ini terlalu tinggi dan es mencair dengan cepat, mengubah tanah menjadi kolam basah. Air kemudian menguap dengan cepat, berubah menjadi uap hijau dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, naik ke udara dan membentuk awan hujan lebat. Angin barat daya masih bertiup kencang, tetapi semua orang masih bisa merasakan dengan jelas bahwa angin timur laut yang seharusnya tidak muncul telah menjadi lebih kuat.